Terima kasih banyak udah datang ke sini. Siap. Kita kenalan ulang ya. Ya, boleh. Soalnya banyak yang nggak tahu wajah Anda. Tapi kenapa orang bisa tahu wajah Anda itu saya juga kurang ngerti ya. Iya, Jadi begitulah. kode blue ya. Iya. Lu mau kasih tahu nama lu nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nama gue William Anderson. Oh, kita udah pernah ketemu ternyata ya. Iya, kita ketemu berapa kali ternyata. Lama Aduh, dua. ada aja. Nah, kalau bini gue ini namanya Teresia Rosalinda. Dia pemalu kalau di sini ya. Ya, ngomong aja. Iya, aku Namanya ngomong siapa, kan. Bu? Rosa. Oh, iya. Nah, kode blue nih siapa nih kode blue? Jadi kita berdua Code Blue. Iya. Kenapa kode blue? Code Blue itu jadi gini, kalau lu di rumah sakit ada orang yang tiba-tiba jatuh, itu dia butuh pertolongan segera. Kalau enggak dia bisa lewat. Nah itu langsung dikabarin ke tim IR-nya itu Code Blue. So Oke. ini adalah filosofi di balik Code Blue. Kalau gue lagi iseng-iseng review-review gitu, ini restoran ini bentar lagi lewat nih. Oh, Ya, warning. Jadi gue bukan menjatuhkan, lu sudah jatuh. Gue bikin kritik itu supaya lu bangun. Oh, Gitu. supaya lu naik lagi exposure lu. Exactly. Abis itu lu bangkit lagi dari tanah kubur itu. Jangan sampai lu mati. Lu basicnya apa sebenarnya? Gue basicnya sebenarnya mining, Oh, pertambangan, betul. Oke. Lalu ke finance. Oke. Lalu tidak mau kerja lagi. Wah, ini jangan settingan. Lu kenal Yakobsa nggak? Nggak kenal. Serius nih. Tidak kenal, bos. Kalau dia misalnya ketemu langsung gitu lu oke-oke aja. Nggak masalah. Oh. Iya, gue orangnya sangat terbuka. Kalau mau ketemu boleh. Oke, kita runut dulu ya biar penonton kita tahu nih. Jadi Boleh. karena di kolom komentar gue tuh banyak banget yang mempermasalahkan ngapain sih ngundang Code Blue, ngapain sih ngundang ini, ngapain sih ngundang itu Iya. gitu. Karena mereka ngerasa apa yang terjadi di isu kalian itu suatu hal yang negatif aja gitu ya kan Iya. maksudnya. Iya. Nah, kita runut nih. Ini yang gue tahu nih kan gue di Nepal kemarin. Cuman isi Instagram DM gue sama di TikTok gue itu masalah perseteruan review makanan. Ya, mau wajah lu muncul mulu lu lagi pamer cincin ya. Kayak gini. Yo. Oke, jadi gue taunya nih lu lulusin ya kalau gue salah ya, soalnya gue di luar. Jadi ini ada rumah makan. Betul. Rumah makan ini direview oleh seorang yang namanya Juju. Betul. Betul ya? Betul. Terus dia viral ya di TikTok. Betul. Setelah itu, gue nggak ngerti nih kode blue nih ada di posisi mana nih. Yang gue tahu kode blue itu akhirnya datang mereview juga. Betul. Setelah mereview makin viral. Betul. Yakobsanya marah-marah. Betul. Betul ya? Ada yang kurang. Jadi Juju review Nyakopsa marah-marah dulu baru gue datang. Oke. Ya. Lo kenapa datang ke sono nge-review? Itu mungkin kebetulan ya. Oke. Jadi kalau secara mindset itu gue tidak pernah mau menjatuhkan. Lalu niatnya juga tidak ada. Gue datang itu karena kebetulan dari arah situ mau ke Jakarta, gue lewat. Kebetulan ini deket banget. Mampir deh, lihat kayak apa gitu. Maaf, gue potong. Berarti lu mampir setelah lu melihat Juju. Juju, Oke. betul. Gue lihat Juju ini sudah lama, seminggu lebih. Setelah itu gue baru datang. Oke. Ya. Sebelum itu gue sudah melihat di konten tertentu yang Nyakopsa marah-marah. Oke. Ya, gue nggak. Orang bilang gini, gue tidak terpancing dengan dia marah-marah, enggak. Gue cuman kebetulan lewat, gue review. Tapi ada penasaran dong. Ya, Ada penasaran. dong? sangat penasaran. Penasaran reviewnya Juju ini benar atau enggak? Atau penasaran apa lu? Tidak, jadi gue penasaran rasanya kayak apa. Oke, lu lebih ke sana ya? Lebih ke rasa. Lebih ke ini warung rasanya gimana, karena deket sama rumah gue zaman dulu, Cipondo itu. Oke. Ya, jadi gue penasaran aja. Dan kebetulan konten lu itu emang seputar review makanan semua ya? Ya, Berarti? betul. Oke. Semua Mampir nih. mampir. Gue lihat, gue nonton kok. Iya. Kok ayamnya lu ketok-ketok di piring kan ya? Iya. Sekeras itu emang? Iya, betul. Oh, iya betul apa sekeras itu? Sekeras itu. Oke, jadi lu beli lu bawa pulang ya? Yes. Jadi ada nggak dua makan konten. Makan dulu. Kita makan di tempat ya. Oh, makan dulu. Setelah itu Oh, baru itu dia yang review yang Iya. yang itu yang kamu review itu ya, Iya. yang di TikTok ya? Gue lihat. Oh, itu yang makan di situ. makan di tempat. Oke. YouTube itu setelahnya gue pengen bongkar kasus. Karena kan di sana nggak bisa diituin kan. Nggak bisa diapain di. Kalau di tempat makannya kan nggak mungkin kita Oh, iya. geledah begitu, nggak mungkin nggak Si sih? Rosa itu dilarang mengonten. Oh. Ya, Lalu aku ya ditegur. udah saat itu gue lagi nggak ada, lagi keluar. Pas dia dibilang dilarang mengonten, jadi sedikit doang dikontenin. Oke. Gitu. Oh, dia udah bilang dilarang konten. Iya. Bukan dilarang, dia bilangnya kalau mau konten tuh izin ya, gitu. Oh, izin. Iya. Lu izin nggak? waktu itu? Enggak. Oh, ya Kan udah. nggak ada ketentuannya untuk Oke, jadi lu konten aja. Kalau gue secara pribadi sudah izin. yang di story ya. Iya, gue story. Oke. Gue tantangin. Lu izin untuk konten yang kedua? Enggak, udah sebelum ini 3 hari sebelum kejadian ya. Oh, sebelum lu mampir? Ya sebelum hampir. Jadi lu izin? Ya, Ditang- menurut gua
tap di story, terus gue tag lu, abis itu lu repost. Iya. Abis itu gue repost lagi. Dia repost gak? Repost. Oh dia repost? Dia Sama Yakob Sas, dia repost. repost terus dibales. Dia bilang apa? Wah gue lupa deh. Di DM isinya itu apa. kurang ngerti Ya di maksudnya DM apa. di DM itu gue kurang ngerti. Pokoknya dia memberikan gue blessing lah. Oke. Semoga sukses gini. Oh so it's okay, lu review intinya begitu? Ya gue nggak tahu intinya apa, tapi isinya itu adalah supaya Anda diberkati segala macam. Ya gue anggap itu lu udah sah, gue datang. Oke, so you review. Iya. Rosa dulu nih, Iya, review Rosa kan. review. Pas kamu review, nyaknya ada di situ. Nggak ada. Aku sempat tanya, katanya lagi nggak enak badan. Jadi you just review it. Enak. Jujur enggak. Apa aja yang lu rasa kurang? Yang paling parah menurut aku tuh si Boyung Hai. Ya lu bilang tepung doang kan. Wah, itu kan pas pertama kali datang di sana kan masih panas banget ya Boyung Hai-nya. Oh, Harusnya semua makanan yang masih panas tuh pasti rasanya lebih enak kan. harusnya. Ini nggak enak, terus bau gas, bau something gitu. Baunya nggak enak. Maksudnya bau gas gitu. Terus dari tampilan juga sangat Tidak oke. Bentukannya. Oke. Apalagi? Terus dari cuminya kalau cumi fresh itu cuy, kalau ini tuh langsung benyek kak. Oke. Terus tai udang, Oh ada ada tai udangnya. Terus lihat tuh di dia tuh. iya kurang gimana ya makan tai udang. Iya paham. Oke. Lalu ada ibu-ibu mau take away, dia selesai makan, dikasihlah kresek. Iya, Terus penasaran, kita juga mau take away. Pas mau take away itu dibawa ke belakang, ditaruh di styrofoam. Dikasih. Beda. Gua keselnya luar biasa itu. Tunggu. Kan kalau gue lihat Juju waktu mau take away dia dikasih plastik. Yes. Suruh Yes. take away sendiri kan? Yes. Nah, ibu-ibu itu juga sama. Sama. Yang lu lihat itu. Yes. Giliran lu, Enggak, dikasih styrofoam. kenapa beda? Mana gue tahu. abangnya sampai bolak-balik bawain makanan. Iya. Oke. And then? Setelah itu kita cabut, lalu malamnya kita review lagi ulang. Ya, yang di YouTube lo ya? YouTube, Yes. Itu gue nonton tuh. Nggak ada muka tuh. Nggak ada muka. Dan percaya nggak, gue nggak mau lakukan itu tadinya. Kenapa? Tadinya nggak mau. Kenapa? Kesatu, gue itu kan iseng-iseng, ya. Dan kedua itu sudah tidak nikmat makannya. Ya kan, gue kan itu mau makan sebenarnya. Oh iya. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ini tengah malam nih, ini tengah malam. Setelah gue pikir-pikir lagi, nggak deh, bongkar deh. Gue pengen tahu itu Fuyung Hai isinya apa. Oke. Gitu loh bro. Jadi Ini ada satu pertanyaan pasti yang akan disampaikan oleh akan ditanya netizen. Konten lu emang begitu? begitu memang. Begitu ya berarti ya. Begitu. Memang membongkar ya. Iya. Core-nya di situ ya. Iya, core-nya Oke. itu. Oke. Iya. Cengli lah. Bener deh, pokoknya Cengli lah. konten Bukan dia. tiba-tiba ngebongkar gitu kan. Enggak. Oke. Lu bongkar nih. Iya. Gua nonton lagi ya. Ya silakan nonton sendiri lah di YouTube-nya ya, gitu ya. Lu bongkar ayamnya keras, ada tai udang, gitu-gitu kan segala macam. Terus bumbunya doang yang bisa dimakan. Iya. Bener kan gua nonton kan? Yes. Yes. Banyak yang secara etikal tidak masuk akal, secara business wise juga tidak masuk akal, dan secara konteks makanannya sendiri itu untuk makanan jangankan warung, restoran pun nggak masuk akal. Oke. Ini gue bongkar boleh nggak ya? Boleh. Pemikiran gue gini, waktu buka itu Fuyung Hai, sedemikian banyak Fuyung Hai yang pernah gue makan, which is gue Chinese ya. Tidak ada yang bentuknya begini ya, satu. Kedua, mungkin dia unik, oke gue cobain. Ini isinya bukan Fuyung Hai. Tepungnya banyak, tidak matang juga tepungnya dalamnya. Kedua, kenapa Fuyung Hai udang jamur? Bro, lu tahu nggak bro? Itu segitu, 75.000 udangnya segini. Dan satu biji aja. Oh di dalam Fuyung Hai itu? Yes, yang gue bilang nih gila ini, gue bilang nih gila ini, gue bongkar semua itu udah bener-bener oke Fuyung Hai ratain tuh di banyak semua, nggak ada udangnya bro. Dan gue kan tahu rasa udang kalaupun lu blender, which is lu nggak blender, lu potong-potong doang dan nggak ada potongnya segini, wah gila. Dan yang lu kesel adalah Itu harganya. adalah overall semua itu kesel juga, itu gue nggak dapet Iya, Fuyung gua Hai. paham. Ekspektasi Kedua, lu kan. iya, kedua itu harga, ketiga itu kenapa lu harus lakukan ini? Karena lu sudah 25 tahun jualan itu, lu harusnya ngerti. Lu harus Iya. berikan value. Iya, Gitu lu kan. menyayangkan di situ. Gue menyayangkan di situ. Oke. Nah mungkin karena ini terlalu antusias dan terlalu, gue kan orangnya memang begitu caranya kan, sehingga dilihat orang gitu kayaknya nyerang. Enggak nyerang. Sama sekali enggak nyerang. Berarti banyak hujatan ke lu. Banyak hujatan. 20% lah. Intinya apa hujatannya? Inti hujatannya itu adalah ini kan UMKM, Ya. orang kan bisnis, Betul. ya jangan menghancurkan bisnis orang lah. Setuju nggak? Tidak.
Kenapa lo nggak setuju? Oke, kita denger nih. Ya. Menarik. Kesatu, bisnis ada etikanya. Hmm. Kalau bisnis lu sudah tidak benar, yang dirugikan bukan lu, tapi gua sebagai customer. Dan berapa banyak customer seperti gua yang tidak tahu, lalu makan, bayar 300.000, 200.000 yang cuman dapat sekedarnya gitu. Yang menurut gua nggak masuk akal. Bro, itu ayam bukan ayam fresh, gua kasih tahu lu. Nggak ada ayam begitu fresh, nggak ada. Itu either ayam yang sudah dimasak berulang-ulang kali, atau itu ayam murah. Memang konteks ayamnya sendiri itu terlalu keras untuk menjadikan ayam fresh. Dan lu jual mahal sekali, gitu. Berarti lo berdiri di sisi customer ya? Customer, Oke. konsumen. Oke. Ada nggak di antara kolom komentar itu customer lain yang juga merasakan experience yang sama? Itu banyak. Banyak yang sudah mengalami juga. Akhirnya diungkap gitu. Wah, udah bertahun-tahun lalu makan, merasakan hal yang sama, nggak berani ngomong. Gitu. Oh, oke. Dia sebagai which is adalah si Pak Owner, sebagai content creator dan sebagai brand personal identity-nya adalah mencak-mencak, marah-marah. Iya. Itu sebagai entertainment, oh it's okay, nggak apa-apa, orang jadi takut. Iya. Secara nggak langsung. Iya. Lalu gue kan research juga, gue liatin YouTube-nya nggak ada yang nggak naik bro. Naik semua. Iya. Genius bener ya. Jadi menurut lo apa nih? Ini marah beneran atau marah? Gue kan, jadi gini, harus bisa compartmentalize antara lu ngomongin makanan sama ngomongin orang. Kan gue nggak sebel sama orangnya. Gue kan lagi ngomongin makanannya tidak proper. Tapi secara orangnya sendiri, ini orang hebat loh. Dia berhasil memberikan sebuah entertainment, lalu diberikan monetizing berupa produk yang orang bisa beli, dia bisa punya cash flow. Sehingga kalau misalkan gue sebagai businessman, gue akan invest ke dia, perbaikin bisnisnya. Kasih restoran yang benar, yang proper, supaya ada SOP. Kualitas makanan. Kualitas makanan dan kebersihannya. Karena Iya. ini kan warung. Lu nggak bisa... Juju kan bilang ini kotor sekali. Ya pasti kotor lah, warung. Fair enough buat gue kalau warung kotor. Gue nggak ngomongin kotor di konten gue. Oke, gue coba nyerna nih. Berarti dari sisi branding, ini ownernya pinter menurut lo? Berhasil. Oke. Iya. Dari itu poin plus ya? Pointless. Tapi dari sisi kualitas produknya, Iya. dia tidak berhasil menurut lo? Menurut gue kurang ya. Kurang berhasil. Nah, dalam kasus ini akhirnya menjadi rame, ini karena ada pihak lain gitu. Betul sekali. Nah, ini nih yang mau dibahas ya. Yes, bongkar. Sebenarnya akhirnya jadi masalah lu tuh bukan nama pihak owner Bukan, kan? Restoran bukan ya? bukan. Tapi kepada pihak food vlogger juga. Yes. Oke, siapa yang bermasalah? Rosa atau lu jadinya nih? Kita berdua akhirnya. Oh, jadi apa ya? Personal? Personal. Apa sih? Gue belum terlalu lihat. Oke. Jadi dia bikin video kan? Iya, gua summary lah ya. Iya, Gua summary. Setelah ini terjadi, tiba-tiba ada kejadian yang tidak diantisipasi adalah mamanya Rosa itu membuat rekaman suara yang intinya adalah rekaman suara ini gua jelek. Iya. Lalu direkam, di saat itu juga ada ownernya di situ, rekam, tapi gua nggak tahu gimana caranya. Pihak ketiga menyebarluaskan dengan TikToknya dia. Tahan sebentar biar kita paham ya. Iya. Jadi si food vlogger ini dia bikin konten sama si pemilik. Tidak. Tidak. Saya tidak tahu dan tidak mau asumsi. Intinya adalah ada konten lalu dia post. Oke, konten itu adalah suara mamanya Rosa. Iya. Yang mengatakan kamu tidak baik, jelek lah Tidak ya. baik ya. Jelek. Oh, diposting. 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 Secara publik. Dan orang-orang yang nonton itu juga mend-DM gua, email gua, WhatsApp gua bilang bahwa Bang kalau butuh gua ada dokumennya nih. Saya Oke. nonton, saya sebagai saksi saya nonton. Ini nggak benar, saya siap untuk dukung kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi lu tersinggungnya itu adalah postingan itu tidak benar atau postingan itu benar atau postingan itu seharusnya jangan diposting gitu. Lu tersinggungnya di mana? Apa masalahnya jadi di mana itu? Gua tersinggung karena itu hal tidak benar lalu lu sebarluaskan. Oke. Ya. Boleh tahu nggak sih isinya apa? Orang udah tahu belum sih? Orang udah tahu. Apa sih kata-katanya? Lu tahu nggak? Oh bukan. Jadi kalau itu adalah konteks di dalam konteks. Yang kita ngomongin konteks pertama dulu, isi dari rekaman itu. Apa? Bahwa mamanya dia bilang gua menculik anaknya, Oh. mencuci otak anaknya, seorang penipu, seorang pembohong, dan lain sebagainya yang gua sudah transkrip dan gua print, gua kasih ke Polda semuanya. Oh. Ya. Di situ si owner, which is adalah Nyak Kopsa, hadir di tempat karena suaranya ada. Dia bilang saya nggak ikut-ikutan ya Bu ya, saya nggak ikut-ikutan ya Bu ya. Nggak ikut-ikutan itu di-share kenapa ya? lo share? Yang share siapa jadinya? Ya gue nggak tahu yang share siapa. Pokoknya intinya itu dokumen di post sama si pihak ketiga. Si food vlogger. Food vlogger.
dibilangnya apa kemarin? Ya, food vlogger Ya. Lalu konteks kedua yang Anda bicarakan tadi itu adalah dia dari rekaman ini dia itu mereview rekaman ini. Selain dari rekaman dia juga dapat dari pihak ibunya Rosa itu adalah foto gua, nama gua dan lain sebagainya. Nah, foto gua itu udah foto 15 tahun lalu dia ejek-ejek. Ya gua nggak berani bilang dia ejek lah. Seperti mengejek. Doxing gitu. Ya, seperti doxing. Ternyata bukan doxing, Bro. Oh, jadi itu yang lu yang diejek itu dia. Iya, ini ejek gua. Gitu kan. Ya. Terus muka lu diposting. Dukun. Muka gua belum diposting, dia mengancam. Oh. Mengancam memposting. Nggak usah lu posting-posting. Gua live. Oke, ini ada pertanyaan juga. Alasan kenapa lu nggak pernah mau munculin muka? Yes, ada. Gue tidak suka orang tahu tentang gue. Gue tidak mau orang tahu tentang gue. Gue tidak mau terkenal. Gue tidak perlu terkenal. Dan gue takut terkenal. Jadi ini banyak hal yang membuat gue tuh berpikir tadi sebenarnya. Waktu gue laporin, pasti akan umum. Pasti akan jadi publik. Iya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Karena menurut gue harus dihentikan kegiatan dia untuk menjatuhkan orang-orang. Nah, bukan gue doang, Bro. Iya. Gue baca beberapa. Dan itu gue gak mau beberapa campur. hal Tapi intinya gue nggak, lu serang gue dan lu harus jatuh. Gitu. Wah, udah jadi personal. Personal, sangat personal. Dan gue kasih tau, gue akan kerahkan semuanya. Lu harus jatuh. Tahan, Ya. kita ke ibu dulu. Ya, Ibu. Kamu setuju nggak dengan opini daripada rekaman itu, ya? Di rekaman itu bahwa kamu diculik, di brainstorming, di apalah Enggak. segala macam. Boleh cerita dikit ya? Boleh, monggo. Jadi itu sebenarnya aku memang memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan mama tuh tahu aku mau cabut dari rumah, aku udah bilang ke dia. Bahkan aku packing baju depan dia. Oke. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Oke. Nah, terus dia bilang ke orang-orang kalau aku 1 tahun diculik gitu kan. Oke. Terus maksud aku, kenapa udah 1 tahun dia tahu aku diculik, tapi kemana 1 tahun dia nggak nyariin aku, gitu kan? Nah, dia tahu juga kita pindah ke Bali, dia datang ke Bali itu 2 kali. Aku jemput, aku ajak main ke pantai segala macam. Itu namanya bukan diculik dong, dia tahu posisi aku di mana. Iya. Dia kontak-kontakan gitu. Terus kenapa harus disebar luaskan gitu loh? Iya. Buat apa? Dan buat si Mayones, kenapa harus ikut-ikut personal si Mayo ini loh? Siapa mayones? Aku nggak mau sebut namanya karena terlalu... pihak Julukan tiga. mayones. Iya, Oh, julukannya. food vlogger. Food Iya. vlogger, Oh, dia food sebutnya vlogger. mayones. Iya, karena... Kita bilang dia food vlogger. Iya. vlogger. Mayones deh, kalau gue ikut deh, gue nggak ngerti Mayones. juga ya. Ya, buat apa ikut campur? Karena nggak kenal dan tiba-tiba kayak... Nah, exactly. Nggak kenal loh kita. nggak kenal kayak terus Kita tiba-tiba berdua. numpang nama itu. Berarti lu nggak pernah ketemu juga sama Enggak. si mayones? Enggak. Jadi mayones sih. Iya, Nggak pernah, nggak kenal. Nggak kenal. Tapi kan sama-sama food vlogger. Ya, Nggak tapi kenal. kan dia kan sepuh. Oh iya. Dia kan senior. Lu udah kemakan ini kali image negatif dari dia. Mungkin, iya bisa jadi. Bisa jadi karena Iya. kan kalau kita baca-baca gitu kan jadi Iya. kesannya negatif Iya. kan. Tapi sebelum dari, lu percaya nggak? Last 2 weeks gue nggak tahu nih orang exist di dunia. Terus gue harus benci dia, enggak kan? Oh, lu Orang baru gua nggak tahu. kenal. Iya, nggak kenal. Nggak kenal. Oke, kita bedah dikit ya. Iya. Jadi lu akhirnya kan jadi punya masalah juga dengan pihak ketiga si sepuh ini Iya. sebutnya ya. Lu ngerasa lu ngapain ikut campur pasti gitu kan? Betul. It's none of your business. Exactly. Masalah gue cuman dengan pihak pemilik restoran, Iya. yang mana tujuan gue bukan ingin menjatuhkan dia, Iya, tapi gue ingin memberikan kritik, betul. gitu kan, supaya ada pembenahan. Oke, Betul. kita tahan di situ ya. Tunggu, gue tidak ada masalah dengan dia. Siapa Jadi, nih? Dengan si owner. Jadi gue tidak owner, punya iya. masalah. Tidak ada dengan masalah. dia. Tidak ada. Tapi urusan makanannya, Iya, urusan makanan. lu ingin menyampaikan kritik Betul, kan, gitu yes. itu kan poinnya. Yes. Tapi akhirnya lu punya masalah sama si pihak sepuh ini. Betul. Lu ngapain ikut campur gitu kan maksudnya Iya. kan? Oke, boleh nggak kita asumsi bahwa mungkin dia ingin membela pihak yang punya restoran? Betul. Ada nggak Ada. tendensi ke situ? Yes. Oke. Ada motif ya. Ada motif karena dia ngelihat kalian sepertinya ingin berusaha menjatuhkan pihak si pemilik restoran. Betul. Nah, kalau itu lu setuju ya? Ya. Boleh dong kita berpihak, boleh dong. Boleh. Nah, yang lu nggak setuju adalah caranya berarti kan? Caranya yes. Kenapa lu posting sesuatu yang personal yang none of your business Betul, gitu? iya. Di luar konteks. Betul. Oke. Lu serang aja gua konteksnya makanan. Oke. Bisa dong, ya kan? Oke. Paham gua nih. Iya. Perspektif nih ya. Iya. Iya, perspektif nih Perspektif, mainnya. iya. Oke. Akhirnya lu laporkan. Laporkan kemarin siang. Hah, serius sih itu, Pak? Sah, sebelum gua laporin aja Polda udah nungguin kok. Orang-orang Kok Polda. Poldanya udah nunggu? Mana gue tahu ya, gue pas lagi mau lapor itu bilang, wah lu pada nungguin katanya, udah dimonitor lo katanya.
Udah ditungguin buat dilaporin, mana katanya. Soalnya itu lebay, netizen lebay. Jadi Sabtunya itu gue udah sampai Polda sebenarnya. Kan Sabtu siang ke sore itu dia posting, Sabtu malam itu gue udah sampai Polda. Lalu kita diberikan saran untuk somasi dulu. Ya. Bentuk somasinya memang digital. gitu. Lu somasi? Gue somasi digital. Gue kasih tahu 3 orang ini, 3 oknum ini. Somasi digital tuh kayak gimana sih? Lu kirim aja somasi, tapi bentuknya digital. Lu Story? DM dia gitu. Oh, enggak story ya? Setelah DM dia, Story. terus gue post di story. Oh. Ya. Bentuknya surat? Bentuknya surat ya. Oh, di foto? Enggak. Bentuknya kata-kata, gue ketik, Oke. Ya. Udah masuk lambe tura cuy. masuk mobil tour. Oh ini ya? Iya. Ini laporannya nih. Oh ini laporannya? Ya. Oh, oke. Terus Nama terus. harus diedit, tidak boleh. Oh, iya. Ya. Terus udah. Udah. Ada reaksi nggak waktu somasi? Ada. Dia Apa tantangin, Ya, itu gue kasih tahu. ditantangin. Katanya nggak usah nunggu 1 kali 24 jam, langsung aja, nggak usah geretak. Laporin aja. Laporin aja, katanya dia nggak takut. Oh, oke. Jadi kan peraturannya memang begitu. 1 kali 24 jam berikan kesempatan untuk dia itu klarifikasi. Pasalnya lu masukin pasal apa? Pasalnya itu pencemaran nama baik. Yang kena cuma 1. Tadi mendistribusikan informasi tidak benar, informasi menjatuhkan nama baik seseorang secara umum. ITE, Ya, itu. cybercrime. Cybercrime juga. Oke, gue barusan ke sana soalnya jadi Iya. tahu. Iya. Kurangannya paham gue itu. Iya. Iya, ntar gue minta tolong lu. Oh, enggak dong. Enggak, saya enggak ikut campur ya. Saya cuma nyari viewers aja. Nah, ini dia. Lu kan nggak kenal sama gua, ngapain lu ikut campur, bener nggak? Iya. Tuh kayak tadi lu bisa bilang barusan, gua nggak ikut campur. Iya. Iya, memang karena bukan urusan lu. Kalau gue sih kepentingan gue ngundang kalian sebenarnya banyak sih yang protes di kolom komentar gue. Maksudnya nggak ada edukasinya. Gue pengen ngeluarin edukasinya gitu. Itu lebih poin gue. Tapi gue pengen dengerin dulu titik masalahnya Iya, supaya kita iya. sama-sama belajar kan. Betul. Nah sekarang kita belah dulu ya. Jadi urusan dengan Nyak Kopsa, kalian anggap nggak ada hal yang lebih serius. Kalian Nggak mau ada. selesaikan. Iya. Iya, nggak ada. Tapi lu laporin juga? Nggak. Oh enggak. Oke. Karena tidak ada yang bisa dilaporkan dari dia. Kira-kira lu mau make a peace nggak dengan Nyak Kopsa? Oh iya, mau. Kita bisa telepon nggak Nyak Kopsa? Iya, sama Nyakopsa mau. Ah, lu mau ya? Dia mau. Supaya maksud gue ini ada edukasi ya, kita make it clear aja. Karena ini masalah jadi 3 kan? Betul. Make it clear, oke? Ya, betul. Oke. Nah, untuk Nyakopsa sendiri sebenarnya, apa yang lo harapkan dari beliau? Gua harapkan kalau misalkan ada yang tidak berkenan saat gua mereview, lu reach out. Bang, coba kita ketemu ngobrol-ngobrol. Oke. 1. Kedua, kalau yang bukan urusan lu, tidak perlu lu mediasi. Ini kan dia juga sebenarnya memediasi. Ya kan? Ketiga, coba minta tolong ya, kenapa lu memediasi? Gue pengen tahu alasannya apa dia mediasi. Gitu Iya. aja. Ya. Pertama, lu itu kalau ada masalah lu langsung ya ngomong sama gua. Kedua, lu itu jangan memediasi sesuatu yang bukan urusan lu. Iya. Ketiga, alasannya kenapa lu memediasi. Oke. Itu aja. Kita coba ya reach out ya. Gue izin dulu nih sebenarnya. Assalamualaikum. Nyak, Salam, gimana kabarnya? ini Denny sehat. Sorry ya, Nyak. Tadi aku buru-buru ngehubungin Nyak. Karena ini aku sampein dulu Nyak. Di sini tuh kan aku ngundang si Kode Blue. Nah, ini kan kita lagi bedah masalah isu yang terjadi. Aku sih kepengennya ya Maknya ya, sebagai aku bisa diselesaikan dengan baik urusannya kan. Cuma kan ini kan kendala waktu nih Nyak. Kebetulan tadi aku nanya sama Kode Blue-nya, dia pengen nyelesain nih urusannya dengan Mak dengan baik-baik gitu loh Mak. Nah ini kan aku sembali aku rekam nih Nyak. Nyak berkenan nggak nih aku rekam pembicaraannya? Oh iya. Nah izin nih Nyak ya, nih di samping aku udah ada Kode Blue. Mereka 2 orang. Nyak ada yang ingin disampaikan nggak Nyak? Biar kita sama-sama dengar. Sampaikan terima kasih juga buat Kode Blue yang udah review. Sejujur-jujurnya insya Allah membawa kritikan dan sarannya luar biasa buat Nyakopsa. Emang juga kan Nya bilang emang warung emang sederhana apa adanya yang nyepunya dari zaman dulu juga kan emang udah dagang begitu model konsepnya. Emang gak mau diutik-utik sama siapapun. Intinya mas sekarang kan sekalinya diutik, alhamdulillah naik derajat untuk membuat yang lebih bagus lagi begitu. Jadi intinya mah jalin silaturahim aja, pokoknya yang terbaik aja. Yuk kita bergabung bersama-sama gedein Indonesia untuk menjadi vlogger terbaik, khususnya buat Kode Blue juga.
terima kasih banyak. Sedikit banyaknya juga Nya minta maaf juga yang sebesar-besarnya, kurang berkenan masakannya ataupun apa, Nya minta maaf. Kalau untuk kesalahan manusia kita jangan ukur dengan kesalahannya masing-masing, tapi kita ukur dengan kesalahan kita masing-masing. Untuk itu Nya minta tolong semuanya baik-baik aja, adem-adem aja, jangan ada ribut-ribut lagi. Oke. Karena malu dilihat orang banyak, apalagi Indonesia sedang begini, UMKM sedang redup. Oke. Jadilah yang terbaik buat UMKM semuanya. Ayo kita gabung-gabung, kita sama-sama kita gedein UMKM Indonesia. Oke. Itulah yang maunya gua. Berarti Nya nih mau damai ya? Gua pasti damai sebelum dia minta maaf, gua minta maaf duluan. Gua yang tuaan, mesti gua yang minta maaf duluan. Sedikit banyaknya manusia nggak ada yang sempurna, Den. Iya. Itu Itu gua udah capek, udah lelah ngurusin keluarga. saya gua, setuju sih Nya. anak-anak gua. Saya setuju Nya. Coba kita dengar dari Kode Blue nih. Kode Blue bagaimana nih Kode Blue? Ya, assalamualaikum Nya. Waalaikumsalam. Ini- Assalamualaikum. Apa kabar Nya Kopsa? Baik. Nya Kopsa. Semuanya pada berantakan ya. Iya, nggak apa-apa. Nya Kopsa, aku sama Rosa nih di sini. Hai Rosa. Halo. Mami kemarin loh. Iya Nya. Aku pegang. Dia sayang sama Mami ya. Iya. Nya, aku kan hari ini diundang sama Denny ke sini. Lalu ngobrol-ngobrol. Nah, ada beberapa hal yang aku pengen obrolin sama Nya Kopsa nih. Kapan? Sekarang ya? Ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja nih sekarang ya, nggak apa-apa ya. Kalau Aku sekarang mau ke situ boleh? boleh juga sih. Boleh? Boleh Mau? juga, iya. Boleh? Jauh nggak Nya? Nya berapa lama Nya kesini Nya? Aku kan di Tangerang sini dekat. Kamu itu kan di situ kan Den, kamu di Cianjur. Iya Iya, betul. Oke Nya, boleh. Tunggu ya Nya. Nanti kan aku mau supir aku ya. Ya udah Nya kesini ya. Saya tunggu ya. Iya. Iya. Kasih tunggu ya Den, gua mau pakai baju dulu ya. Iya pakai baju lah Nya. Masa telanjang kesini Nya. Assalamualaikum Nya. Siap. Salam. Oke. Nanti kita obrolin itu. Sekarang kan kita balik kepada masalah etika ya. Ini kan banyak banget yang nanyain masalah etika. Seorang food vlogger perlu izin nggak? Itu kan satu. Kalau menurut kalian perlu nggak? Kalau sebagai food vlogger kayaknya nggak butuh izin. Ya, kayaknya nggak butuh izin ya. Kenapa lu berpendapat seperti itu? Menurut gua gini, vlogger ini bukan suatu pekerjaan yang rumit ya. Bukan suatu pekerjaan yang rumit. Jadi gua memberitakan sesuatu, lalu habis itu gua post di sosial media gua, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang diberitakan ini bukan hal-hal yang sensitif ras gitu ya, suku, agama, ataupun politik, ataupun kejahatan, kayaknya nggak perlu izin sih. Gitu pandangan lo ya. Iya. Oke. Kalau menurut pandangan Rosa sama? Sama sih. Bagaimana kalau kita ambil pandangan ini? Misalnya apabila postingan kita itu bisa membuat dapur atau usaha orang itu hancur. Lu sempat kepikiran pandangan itu nggak? Sempat. Oke. Sempat. Apa yang ada di benak lu tentang hal itu? Menurut gua tidak adil juga kalau misalkan gara-gara konten kita itu merugikan orang. Betul. Oh ya, itu sangat Betul. tidak adil ya. Betul. Dan tidak etikal juga gitu. Di saat yang bersamaan konsumen juga punya hak nih ya untuk diberikan value yang baik. Ya. Gue menjembatani antara orang yang memberikan produk dan orang-orang itu yang membeli produk. Betul. Jadi kalau misalkan impact-nya gara-gara gue ngomong itu usahanya jatuh itu, ya menurut gue itu ripple effect yang gue tidak inginkan. Lu nggak mau juga ke sana? Nggak mau jual ke sana. Kalau ada bisnis yang gara-gara food kritik atau food blogger ini menjatuhkan usaha lu, harusnya lu langsung ngomong sama si blogger itu, si vlogger itu, si food kritik itu untuk membalikan keadaan supaya gue bisa berkembang. Karena dia jatuh gara-gara dia kan. Kualitasnya dia sendiri gitu. Dia jatuh gara-gara si vlogger ini kan. Jadi lu harus reach out ke si vlogger ini. Iya. Waktu lu reach out ke vlogger ini, bagaimana caranya lu bisa bangkit dari hal-hal yang dia bilang tidak baik. Selesai. Iya. Lu akan meningkat. Cuma kan ada juga pandangan begini nih di masyarakat. Kalau misalnya lu datang ke rumah orang, tiba-tiba lu tidak izin, ibaratnya lu mengambil sesuatu di sana, ibaratnya lu mencuri. Terus kalau apa yang lu ambil itu, lu bawa ke sosial media, misalnya aibnya dia atau keburukan dari tempatnya dia itu kan sesuatu yang etikanya kurang bagus katanya. Bukan kurang bagus, itu kejahatan. Kejahatan ya? Iya. Kalau menganalogikan kita datang ke restoran, lalu kita ambil barang dia, lalu kita posting, Iya. itu kejahatan, harus ditangkap. Iya. Nah, Masalahnya gue nggak ambil, gue beli.
Oke. Tidak ada kejahatan yang gue lakukan. Itu ada peraturannya nggak sih itu kalau Ada. dalam dunia food gitu, maksudnya ketika lu beli lu berhak untuk maksudnya untuk memberitahu ini makanan enak atau enggak gitu-gitu, ada nggak sih? Secara hukum tidak ada yang Mengatur. menspesifikan dan mengatur mengenai apakah boleh saya memberikan Review. opini. Ah. Tidak ada. Ah. Lalu di balik itu, beropini adalah hak rakyat Indonesia, Iya, ya kan? Oke, kita ngomongin balik ke yang tadi masuk ke rumah orang ambil barang. iya. Sama seperti ini loh. Kalau lu punya rumah, ada orang datang ke rumah lu, foto-foto nggak boleh, Iya. kecuali lu izinkan, Iya. ya kan ya? Iya, betul. Kita besarin lagi. Kalau ada gedung, apartemen, lu owner gedungnya, gua datang ke sana, gua sewa Mm-mm. unit dari tempat lu atau gua beli unit dari tempat lu, Iya, lu bayar lah. bayar, gedung itu bukan lagi jadi milik lu, tapi milik bersama. Oke. Hmm. Oke. Nggak peduli lu mau sepowerful apa, karena lu sudah memberikan izin kepada orang untuk membeli unit di tempat lu, sesimpel teras depan aja itu udah bukan punya lu. Gue nangkep maksud lu. Jadi membayar itu, membeli itu, itulah izinnya. Izinnya, itu haknya. Kenapa lu Haknya. jual? Oh. Iya. Memang betul itu tempat lu, itu ranah pribadi. Gue nangkep. Lu nggak boleh lu. Datang ke restoran dia langsung lu begitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau restoran dia itu menjual sesuatu, lu berhak. Gitu. Oh, itu perspektif lu yang itu. Betul. Karena sebelum dia membuat mengizin atau melarang orang, dia itu sudah mengizinkan orang untuk masuk. Kalau nggak, ngapain lu buka usaha? Masuk akal juga Lalu sih. udah izinkan gua masuk, abis itu lu nggak kasih gua masuk, gimana sih? Iya, ngerti. Jadi maksudnya gua udah bayar nih. Ibaratnya itu kan izinnya dong ya, ibaratnya ya. Ya, kan? izinnya. Iya. Terus kemudian gue mereview sesuatu secara fakta gitu. Betul. Tapi lu kepengennya gue nge-review yang baiknya aja, tuh lu nggak mau gue nge-review yang jeleknya gitu Ya, maksud lu lu kan? maunya gua endorse, ya. Oh. Ya, gua kan nggak mau lu endorse, gua maunya lu undang. Setelah gua undang, kalau misalkan lu lu masaknya enak, masa gua bilangnya enak? Tapi lu pernah di-endorse ya rumah makan? Oh, pernah. Dia ada nyantumin nggak? Misalnya jangan yang jelek-jeleknya. Ada. Ada. Gua tolak. Oh iya tolak. Tolak. Oh, lu nggak mau? Nggak mau. Ada juga rumah makan yang nggak apa-apa deh, Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. No brief. Ya, no brief, no endorse, No template, no templates, no request. no request, no edit. Oh ya udah. Ya, dan banyak. Kenapa? Bayar gua mahal buat datang, gua nggak suka, gua bilang ini nggak suka dan gua nggak terima ini. Oh lu buka aja banyak gitu. Di konten YouTube gua. lu taruh? Di TikTok. TikTok. Di TikTok. TikTok. Lu sebut nama restorannya? Sebut. Gua sebut, gua tag. Gua nggak sebut ya, karena tidak boleh disebut. Gua tag. Di Oh lu caption, tag, di caption, tapi lu ya. nggak sebut nama restorannya? Nggak. Dan dia oke? Yes. Lu nggak pernah boleh sebut nama restorannya. Oh, yang kemarin di YouTube lu nggak sebut nama restorannya juga ya? Kalau yang di YouTube itu gua nggak sebut nama restorannya, gua cuma sebut nama yang masak. Ownernya maksudnya? Iya, karena kan ini kan belum tentu dia yang masak loh. jadi gini, siapapun yang masak di situ, Iya. gua taunya lu yang masak. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan gua nggak tahu anak buah lu berapa juta. ya kan? Oh. Intinya lu bikin tuh restoran, gua taunya lu yang masak. Iya. Ini kan masalah keresahan dari customer lah ibaratnya Iya, ya. kerasan customer silahkan. Lu kalau nggak suka sama gua review, nanti Iya. pas Baba datang. Gue silakan. pikir itu nanti datang Iya, bisa selesai. Bisa. Ah. Karena menurut gua gini, tadi yang kita balik lagi ke izinnya kita bayar. Oke, apa yang terjadi sebelum kita bayar? Yang terjadi adalah lu sudah mengizinkan orang untuk masuk ke dalam restoran lu. Iya, ini kan masalah perspektif. Perspektif aja. Masalah Sama perspektif. seperti gini loh. Apa ya kalau orang bilang ya? Lu datang ke restoran karena dia tahu, wah ini yang namanya Cold Blue nih, mukanya begini nih. Karena gue tahu bininya nih. Oke, maaf bang, kita nggak terima ya bang. Lu makan tempat lain aja. Nggak Iya. apa-apa. Itu lu punya hak nolak. Ngerti nggak lu? Iya, paham. Karena kalian nih menegaskan bahwa kalian berdiri sebagai konten kreator yang jujur. Betul. Kami tidak menerima gimmick Yes. dalam pembuatan konten food yang kami buat Betul, gitu kan ya. yes. Walaupun ditawarin sejumlah uang yang cukup besar. Oh iya, Paling gede pernah tawarin berapa lu? 100. Untuk berbohong. untuk berbohong 100. 100. Iya nggak terima? Enggak. Itu tanggung jawab sama Tuhan ya kalau bohong ya. Enggak, gue Nggak nggak diambil? Enggak, gue Nggak ambil. diambil. Sampai sekarang, nggak usah kemarin-kemarin. Sekarang udah gede, bos. Ini gara-gara viral ini lebih gede. Enak juga yang jadi food blogger, Pak. Tahu nggak ada yang lagi deal tadi nih, gue lagi duduk di bawah. Boleh nggak DP dulu 50%? Gue bilang nggak mau. Kalau lo mau, lo di atas cepet, lo DP deh 50%. Kalau di bawah cepet, gue nggak mau. Untuk berbohong nih. Untuk berbohong, untuk nggak berbohong. Maksudnya Untuk yang benar. untuk yang benar. Pokoknya yang berbohong itu nggak ada yang gue terima deh. Iya. Maksudnya ini bisa jadi metode branding yang baru. Baru. nih.
Di mana hal yang buruk bisa menjadi bagus dengan adanya dua pihak Betul. yang bisa memberikan masukan yang pedas. Orang Betul. Indonesia kan suka dengar gitu-gitu. Iya, iya. Iya kan? Betul. Tapi dua belah pihak ini akhirnya sama-sama bisa satu frekuensi. Betul. Yang dikritik mau memperbaiki, Iya, iya. yang mengkritik juga jujur. Betul. Jangan-jangan settingan. Nah, itu poinnya. Jangan settingan. Iya, tapi ini belum settingan nih. Belum. Ini kedepannya bisa jadi settingan. Bisa, nih. bisa banget. Waduh, marketing Bisa. berat, bos. Lu datang dong ke tempat gua, ya oke, nih ya, lu hancurin tempat gua, kita bangun, habis itu kita lu review lagi lebih baik gitu ya. Itu bisa jadi marketing gimmick gua juga. Iya, tapi jangan sampai merugikan customer. Yes. Masyarakat itu poin penting Iya. ya. Karena ketika sudah merugikan itu udah salah kaprah. Udah salah. Iya, memberikan hiburan boleh, Iya. tapi jangan merugikan. Betul. Apalagi kan banyak bisnis yang at one point dia udah stuck nih. Iya. Bagaimana untuk reset? Iya. Either lu spend di rebranding atau lu spend money lagi untuk bikin the whole new business. Iya. Ya kan? Itu Iya. aja poinnya. Iya. Yang Karena brand tuh udah kalau begitu stuck di orang udah susah. Iya. Nah, gue mau cari angle di mana lu selain rebranding itu mahal, lu bikin bisnis baru itu mahal juga. Oke, kita rebranding, tapi yang di rebranding itu adalah softwarenya, Iya, iya. bukan Iya. hardwarenya aja. Ya, ini marketing kita Marketing bicara lah, ya, ini kan marketing ya? lah. Marketing ya. Berarti pepatah itu kalau misalnya makan di sebuah restoran biasanya gue baca tuh ada tulis. Pernah gue baca tuh dia bilang kalau enak sampaikan pada temanmu, kalau tidak enak sampaikan pada kami. Ya kan? Kalau sekarang kalau tidak enak, ya kan? Sampaikan di sosial media. Ini gue ada pendapat nih. Gue ada opini. Iya. Nomor satu, sampaikan dulu ke yang punya restoran. Ya, itu Sebelum lu tega sampaikan di sosial media. Iya. Gue tuh orangnya nggak tegaan aja gue tega. Kenapa? Karena menurut gue lu harus bangkit. Nggak boleh begini terus. Lu begini terus itu nggak solusi. Marketnya nggak bisa riset. Iya, dan pihak-pihak pemilik rumah makan akan berlindung di balik kata-kata Betul. tidak mensupport UMKM. Yes. Itu kan maksud lu kan? Betul. Arahnya ke situ kan? Betul, ya. Dan percaya nggak percaya, kita tuh takut ya. Kita takut UMKM. Karena netizen itu sangat pedas Kalau UMKM. kalau UMKM. Iya, karena itu kan mereka di situ semua. Betul, lu Iya. jatuhin orang gini gitu. Iya. Tidak. Setelah gue pikir-pikir lagi tidak. Karena kenapa? Kalau lu cukup jeli, liatin animo dari orang-orang itu yang datang setelah kita atau yang tahu setelah kita post lebih banyak daripada orang-orang yang tidak lagi beli. Iya. Oke, customer gue ini tadinya 1.000, ya, belum tentu akan jadi 500. 1.500 yang tidak lagi makan, datang 1.000 lagi yang baru tahu untuk makan. Saat itu adalah opportunity lu untuk memperbaiki semua yang gue bilang. Oh. Lu bukan cuma 1.000 sekarang, lu punya 1.500. Iya. Ya, itu hitungan di mejanya aja masuk. Gua Iya. lagi pikir-pikir, oh iya nih bener. Lu nggak perlu takut. Iya, good news, bad news is a good advertisement. Exactly. There's no bad marketing. Iya, it's no bad marketing. Sebenarnya akhirnya saling menguntungkan kan. Betul. Kalian untung, ini untung. Cuman sekarang akhirnya yang dirugikan siapa nih? Kita berdua. Iya. Iya, udah jelas itu. Nah, ya kan? Oh, jadi kalian dirugikan. Iya, You don't play victim ya? Enggak, gue nggak play victim. I am the victim. We are the victim. Karena apa? Sebelum sidang ketok palu, gue tahu dia tidak bisa dibilang bersalah. Tetapi gini, sialnya lu adalah lu menyerang yang rakyat tidak suka. Apa itu? Lu menyerang hal-hal yang bukan urusan lu, bukan ranah lu. Lu menyerang fisik juga. Emang fisik lu dibilang apa sih? Gue tahu, gue nggak Emang dibilang apa sih? Dibilang kayak dukun. Enggak. Dibilang kayak dukun. Habis itu dibilang pokoknya yang kayaknya Jadi kayak banget deh jijik orangnya. banget itu. Cina dukun. Nggak Dukun tahu, Cina. gua nggak ngerti deh. Terus? Ya, Masa lu begitu aja tersinggung? Oh enggak, gua nggak tersinggung. Nah, Iya. deh, gua masih Justru ketawa. aku yang tersinggung. Kamu tersinggung apa ya? Tersinggung masa Gimana? fisik orang dikata-katain kayak Ya gitu. suami lu kan. Ya wajar kok. Buat apa dikata-katain? Emang dia cakep? Nggak juga kan? Iya. Tapi kamu udah kenal dia sebelumnya juga Enggak. belum ya? Enggak Tapi kenal. kamu sebelum tahu dia udah punya bad image di kepalamu tentang dia, jujur. Jujur Li, pas Jujur, Li. lihat dia marah-marah karena kontennya Juju, Iya. itu aku kayak ini orang nggak oke aja, bukan kayak buruk banget gitu, nggak. Enggak ini ya. Apa maksudnya dia marah-marah? Yang bawa standar makan F&B gitu-gitu loh. Ya, review harus ada standar. Iya harus ada standar something kayak gitu. Reviewer tuh harus. Kamu ada kenal standar. Juju? Baru kenalan Ya, kemarin. Tadi malam baru ketemu. Oh, ngobrol. Ngobrol. Ngebahas dong. Ngebahas. Dia berdiri di pihak mana nih, Juju? Oh, dia berdiri di pihak diri dia sendiri. Oke. Iya.
Oke. Tapi dia nggak suka dengan si Mayo nyerang kita. Oh, dia nggak setuju. Dia nggak setuju. Ya karena dia diserang sama Mayonya. Iya, tapi lu boleh bikin polling sih itu rakyat netizen. Iya, mulai bikin polling rakyat netizen. Mana yang setuju dengan dia, mana yang setuju dengan gua? Nanti kan ITE itu ada ini restoratif justice Yes, namanya. iya, Lu udah iya. tahu ya? Tahu. Damai. Damai nggak? iya. Damai. Lu kalau ada restoratif justice mau damai? Mau damai. Tapi persyaratannya apa? TikToknya hapus, Instagramnya hapus. Iya. Lu Orang orang kayak gitu seperti nggak lu boleh tidak main boleh sosmed. main sosial media. Nggak, tidak bisa. Yes. Maksudnya akunnya? Akunnya? Hapus. Bukan videonya? Bukan, akunnya 2 juta sekian itu hapus. Kalau enggak, lanjut. Lanjut, kita lihat aja siapa yang kuat. Tapi tunggu dulu bro, ini gua mau bahas dikit. Ini kenapa sampai emosi banget ini? Soalnya belum dapet aku. Ya oke lah, lu personal gue dicampurin. Cuma kan pasti ada suatu personal yang lu nggak pengen banget orang campurin kan pasti. Gua nggak mau orang tahu gua. Oke, Yes. oke, Buat lu itu hal biasa, buat gua wah itu tidak biasa. oke. Dan lu tidak mau menjelaskan lebih jauh masalah itu. Ya karena kan semua orang itu kan punya hak dong atas hidup dia. Oke. Gue punya hak untuk tidak mau orang tahu tentang gua. Lu hancurin itu dengan Iya, sengaja. Brandingnya si Code Blue jadi Iya. serius. Kedua itu bisnis resepi gua tadinya anonymous, keren kan bro? Ini sekarang bisnis resepi gua jadi hancur. Tahu nggak lu? Semenjak dia fitnah gua itu pencemaran nama baik, gua menggaji diri gua sendiri. ya. Sehari gua gaji diri gua sendiri 137 juta. Maksudnya gimana nih gue nggak? Karena setelah lu memfitnah gue itu, gue harus meng-hire diri gue sebagai konsultan untuk diri gue sendiri untuk menyelesaikan masalah ini kan. Sehingga gue nggak hire lawyer, gue hire diri gue sendiri. Dan gue kasih rate ke diri gue sendiri 137 juta sehari. Jadi lu harus bayar itu kalau lu mau damai. Habis itu lu hapus TikTok lu, Instagram lu. Waduh berat itu. Berat memang. Kalau gue jadi posisi dia gue berat nih. Iya. Anggaplah gue berat nih bro. Iya. Ini gue nego nih bro. Nego. Gue minta maaf ya sama lu gitu. Gue sorry, gue emosi karena gue ngerasa lu tuh nggak fair nge-review bla 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 ya. Oke. Tapi sebenarnya memang bukan masalah gue minta maaf gitu ya kan. Boleh nggak gue lakuin minta maafnya ke kalian, terus gue minta maaf ke publik, tapi jangan dihilangin channel gue, akun gue tutup, boleh nggak please gitu. Boleh. Bikin tertulis ya. Kamu stop bullying. Ya. Artinya yang bukan urusan kamu nggak boleh ikut campur. Kalau kamu ikut campur, saya penjarakan. So ya. Ya, fair kan? Kan katanya nggak mau lagi. Tapi kan lu tuh terus-terusan membuli orang. Boleh? Nggak apa-apa. Saya tahu kamu punya mata pencarian di sana. Terus terang, itu kode lu hari ini tutup. Gue nggak miskin bro. Lu kira gue peduli? Gue nggak peduli. Lu enggak. Lu dari sana duitnya. Seemosi itu gue. Tapi oke, kalau memang lu ngomong kayak tadi ya, beda. Oke, gue paham. Kita semua paham ya. Ya. Rosa, bagaimana maunya? Udah Lanjut sama ya? terus lah, Wah, aku dia maunya kejam. lanjut terus. Kalau dia kejam. Siapa Aku lebih nggak mau galak damai. sih? Iya, Apa dia? galak. Lu lebih galak ya? Batak ini gue. Batak lu ya? Gue Medan di Batak ini. Aduh Tuhan. Tapi masalah pribadi keluarga akhirnya gimana? Nah, itu yang akan Dikorek-korek loh nanti sama netizen. nanti kita harus selesaikan secara kekeluargaan. Iya. Ya kan? Kekeluargaan internal. Heeh. Yang dimana sekarang ini kekeluargaan internal itu yang bisa terbuka berbicara itu baru dari pihak keluarga gua. Iya. Dari pihak keluarga dia tidak bisa terbuka bicara. Nah ini kan problemnya adalah kalian mau bawa ini ke publik menjadi sebuah marketing atau kalian mau keep it Enggak, menjadi keep it. Oh, enggak, keep it supaya dong. Keep it. aib itu tidak keluar. Keep it, Iya. ya. Keep it ya. Keep it, iya. Berarti kalian tipikal di situ ya. Iya. Ini nanti kan akan jadi jejak digital soalnya. Betul, iya. Cuman tiba-tiba ada orang yang membawa itu keluar gitu ya. Iya. And that is none of your problem ya. Iya. Sebisa mungkin kalau yang dua ini udah damai, dia juga harus membujuk yang ketiga untuk tidak lagi mengusik gitu. Iya. Ya kan? Paham gua. Oke kalau begitu. Diundang lah si itu nggak pernah mau datang ya? Siapa? Kenapa nggak pernah mau datang? Nggak bisa. Pokoknya ada beberapa alasan dia nggak bisa datang. Ya kita berpikir positifnya dia belum bisa datang kan. Iya. Mungkin kali-kali mau datang setelah ini gitu loh. Banyak yang perlu dibicarakan juga ya kan. Iya. Menurut gua secara dewasa kita tidak mau merusak siapapun. Lalu dengan wisdom itu kita tahu bahwa hidup ini bersama. Kita nggak perlulah kita rusakin orang lain, ya. Itu juga berlaku ke gua. Jadi nanti kalau misalnya lu maunya damai sama gua akan damai. Tapi gua harus tahu bahwa lu tuh tulus. Caranya gimana?
Jadi gini bro, gue itu bukan polisi, apalagi polisi sosial media ya, bukan urusan gue. Tapi itu kan hidup gue boleh jadi polisi hidup gue, gitu kan? Nah gue maunya hidup gue tidak diusik gitu. Iya boleh. Kalau secara fair kita tidak bisa ribut terus sama orang karena hidup ini panjang. Gue juga sudah mau pensiun, sudah pensiun malah ya. Gue tidak mau lagi urusan gini-ginian. Dia malah naik ya. Udah aja sih. Iya, ini ketemu orang yang salah di waktu yang salah aja Iya. sih sebenarnya. Ketemu orang yang salah bukan berarti salah, Bukan berarti salah. karena blessing in disguise, Iya. ya kan? Iya. Kayak ketemu lu sekarang ini kan beda sama kemarin-kemarin gue ketemu lu nggak bakal ingat sama gue juga. Iya, lu nggak bakal ingat sama gue juga. Tapi gue beda dulu sama sekarang lu ketemu. Jauh, Jauh beda ya? jauh. Oke. Waktu dulu itu kan mungkin sekarang ini the prime of your life. Masa? Ya, kalau dulu itu you thought it was your prime. Ya, itu beda. Lu punya wisdom udah jauh banget, bro. Muka lu tuh pancaran energi tuh jauh banget. Wah, dulu lu nggak tahu ya dia yang laganya Ini udah- gara skincare gue. laganya udah kayak gila. Ya, beda. Dulu lihat lu malas gua. Iya. Sekarang gua lihat lu enak ya dilihat ya. Beda itu Lu mau cium gua? Cium gua. Oke, kita break dulu ya. Kita Ya, tunggu break nyakop dulu. saya. Iya, Seru iya. banget lagi anjing. Ya, makasih ya udah dateng ya. Yeah. Asik duduk bareng ya. Iya. Asik. Depan kamera ya, peluk-pelukan. Kalau sendiri ya, Jangan kompor, jangan kompor. Iya, Tapi kita belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Baru ini ya. Deman ya. Jadi pertama kali. Pertama kali ya. Deman juga itu waktu itu bukan aku. Yang dia bukan. Bukan. Ini Rosa. Iya. Mas ini. Iya. Paling-paling deh. Anak gue. Gue ngobrol dulu sama dia nih. Ya. Sama gue. Ini kan gue taunya, ini kan influencer kan. Iya, awal Konten kreator. Corona. Mm-mm. Corona. Gue udah dengar sedikit tuh. Rumah makannya itu sebelum Sebelum gue jadi influencer, jadi lenong juga, jadi seniman juga. Seniman. Mm-mm. Terus makin terkenalnya rumah makan juga ikut terkenal. Nah, diangkat tuh. Iya. Dulu emang kumpulan anak-anak muda di sana. Iya. Di warung kita. Udah banyak yang nge-review. Yang review pertama ya itu Pak Didan Nurhan sama Felix. Bagus reviewnya. Terus sama SCTV juga. Bagus nggak reviewnya? Bagus. alhamdulillah. Bagus. Ayamnya nggak keras kan? Ya ini gue jujur-jujur aja. Udah tenang dulu. Ini kan kita apa adanya aja ya. Kalau masalah selera makan, ya mungkin waktu kadal belum sana belum pernah lama siapanya Kopsa kali ya. Belum. Seniman Betawi gitu Belum, kan. belum. Main lenong, Belum. tukang nyablak, Belum. warungnya apa adanya. Belum. Ya emang warung bukan restoran. Ya. Begitu terus. Ya emang kalau makan di situ emang kelas-kelas ya kayak kelas-kelas ya polisi, TNI, lurah, camat, semuanya pada makan di situ. Dari zaman dulu emang itu konsepnya konsep makan rumahan. Jadi kalau makan tuh, Mbak, gue minta duitnya, ada duit buat 300.000. Gue mau makan nih rame-rame ada pulsa, ayo gitu. Oke. Gombrang-gambreng gitu. Oke. Nah kita lanjut nih ke viral nih. Dia viral lagi sama rezeki nih kan. Dia rame dong. Iya, ya. Tapi ini gara-gara viral rame nggak? Yang Apa ya? datang? Apa berkurang orang? Alhamdulillah. Makin Rame, tambah penasaran, tambah Makin rame lah. tapi tambah diperbaiki. Iya, cakep. elah. Ini kan kemarin yang viralin awal ada namanya Juju. Ah, Dia katanya dikasih plastik buat bungkus segala macem. Mau klarifikasi apa dulu? kalau itu udah gue tutupin sebenarnya ya. Iya. Nggak ada istilah kata sekarang yang waktu dia mereview. Ya mungkin ada sedikit bagusnya buat gue lebih baik lagi karena apa? Ya kayak berserakan sampah udah nggak ada sekarang. Iya, betul. Udah ada yang Udah ngurus-ngurusin bersih. gitu ya. Udah bersih. Ya masalah makanan selera ya. Mau enak mau enggak itu urusan mereka masing-masing. Iya. Mungkin yang udah pada tahu masakan gua ya mungkin mereka ya aman-aman aja. Iya. Gitu mungkin kalau kayak ini kan kaget biasa makan di bintang 5, makan di warung pinggir jalan. Ini kan kita Gitu. bicara kalau makanan kan selera ya. selera. Jadi kan gue juga setuju sih. Akhirnya kemudian ketika selera kita nggak cocok, ya is okay kalau nggak cocok gitu. Kalau pelayanannya kurang, is okay juga kalau kita bilang wah pelayanannya kurang. Mak bisa terima itu? Ya. Terima. Terima ya. Tapi kalau ngomong Kemarin banting plastik kenapa? banting plastik. Iya plastik nih semuanya nih. Iya. Nggak kenapa? Lu ngerasanya kenapa nya? Gua manusia Mm-mm. yang punya amarah. Lu Iya. juga manusia yang punya Setuju. amarah. Itu udah logik apa? Itu pasti manusiawi lah. Semua orang pasti punya marah, Ya. punya emosi di saat dia lagi diusik-usik kebahagiaannya dan dia nggak pernah ngerugin orang lain. Siapa sih yang nggak marah? Semuanya marah kan, Ras? Iya. Marah. Setuju. No, yang nggak pernah marah di dunia ini. Apa sih? Lu sabar ada batasnya. Nggak ada batasnya emang bener. Tapi kalau lu lagi bahagia diusik-usik, lu pasti marah. Oke, itu sampai situ saya setujunya. Cuma bener nggak itu dia dikasih plastik tuh suruh bungkus sendiri? Kan di situ gue bilang, kalau kan dia nggak ngomong dulu. Sebelumnya emang, tapi ini udah ungkapan yang udah gue maafin ya. Iya.
ungkapan, dengerin nih, jangan salah. Iya. Ungkapan yang gue udah maafin. Lu kan disuruh ngomong nih gue. Iya. Ya, kan di situ kan ada pelayan gua, semuanya ada saudara gua, bukan pelayan ya, itu semua saudara gua yang emang gua urusin dari yang anak yatim, yang janda-janda itu gua urusin semuanya di situ. Iya. Ayo lu pada kerja, ayo ke mau gua. Daripada lu laki lu nggak ada, lu daripada lu ngurupin ngomongin orang, mending lu ke warung gua. Lu Yuk. ayomin, nyak ayomi lah. Iya, udah apa aja. Iya. Gua nggak enak bilang lu nyak deh. Udah terus, udah gitu, gua bilang namanya orang ini ya, orang Betawi kan orang selanang selonong kita mah ya. Gitu. Jadi kalau di warung gue tuh udah kayak saudara gitu kalau makan. Iya. Jadi lu kalau misalnya nggak habis nih, emang gue bilangin sebelumnya viral nih gue bilangin, kalau mau makan di sini Pok, Cing, Cang, ini kalau nggak habis nih ya, ini kan bekas ngebadok dulu nih, lu bungkus sendiri, plastiknya ambil dalam, lu ngomong dulu sama yang Oh, di emang warung. begitu konsepnya. Kalau begitu Hamdani. Iya, baik. Oke, Nyak, berarti ini konsep ya. Sama kan ada tuh yang konsep yang marah-marah tuh restorannya. Ini konsep ya. Oke, Ada. oke. Oke, terus lanjut. Terus ya udah, dan di situ kan mereka mungkin nggak tahu, kayak Akal dulu juga nggak tahu bagaimana konsepnya di situ. Tahunya gue viral sekarang aja. Oh iya, waktu itu kan juga udah viral. Udah viral ya Iya. dulu. Terus Nah, yang Nyak nggak terima apanya? Dia sampai marah-marah. gue manusia, gue pengen ngebahagiain keluarga gue di saat gue diusik-usik. Gue Iya. tuh di situ gue menjerit, gue capek loh dari muda. Iya. Dari 17 tahun gue udah gak kenal ibu. Iya. Gue butuh kasih sayang. Iya. Gue punya bapak, istilah kata kawin lagi, mereka udah gak ngurus anak. Iya. Di situ gue bilang sama adik-adik gue yang 2 gue urusin. Ayo ikut gue kerja nanti. Di saat gue nanti naik, insya Allah. Di situ gue udah capek dari muda. Nah sekarang gue udah naik nih. Gue bukan sekarang ini dikritik orang. Banyak dikritik gue, Den. Gue terima, gue telan hidup-hidup. Lu gak perlu tahu gimana caranya gue ngungkapin kritikan itu. Apa caranya? Gue gak punya duit, gue kumpulin duit duit gue, baru gue bangun yang lo minta nih. Ya udah cukup segitu dulu, besok lo minta kritik lagi. Jangan dulu, gue belum punya duit. Kalau gue udah punya duit, gue naikin lagi, gue bagusin lagi. Oke. Ini kan berarti Nyak punya usaha selama 25 tahun. Yang Nyak bangun dengan hati, oke? Diusik, oke? Oke, Nyak ngerasa bahwa apa yang Nyak lakukan kok dijelek-jelekin gitu maksudnya. itu dia. Bagian mananya? Dari semuanya, istilah kata gue di situ gue terpukul karena gue tuh begini, gue nggak mau hancur, gue nggak mau anak adik gue tuh jadi miskin, gue nggak mau cing gue yang kerja di situ janda-janda nggak mau susah. Paham. Gue tahu susahnya orang tuh bagaimana. Iya. Dan begitu lo ngerti kan gue, Paham. gue manusiawi. Paham. Gue marah, gue banting itu, gue mau bilang ke semua orang, nih bukan plastik yang lo maksud plastik itu. Masa iya 25 tahun gue usaha, masa gue plastik, gue keruk ke situ makanan, nggak mungkin. Itu pun juga yang bikin contoh kan bukannya dari pelayanan gue, mereka sendiri yang nuangin. Masuk akal lo. Iya. Kecuali dari kita ambil plastik, dituangin, divideoin. Iya. Berarti dari kita yang salah. Tapi kan nggak apa-apa kalau itu konsep kan. Itu kan konsep. Artinya kalau kamu datang ke sana, ini konsep kami. Kalau bisa terima, ya silakan. Tapi jangan akhirnya tersinggung kan. Maksudnya begitu kan. Iya, Kalau betul. konsep kan. Cuma kan sekarang saya ngerti Mak. Saya ngerti gini loh. Ini kan Mak kan punya usaha, bangun pakai hati. Tiba-tiba ada orang yang ngomongnya negatif lah ini. Ya. Pasti kan kita juga sakit hati ya. Iya. Cuma kan kita harus bedah dulu nih. Bedah. Yang mana yang kita sakit hati? Plastiknya kah? Makanannya yang kurang enak? Atau tempatnya yang kurang bagus kan gitu ya? Oke. Yang pertama dari sisi plastik gue dihujat habis-habisan. Itu ya. Itu gue sakit hati banget. Karena apa? Gue nggak pernah semena-mena untuk menerapkan usaha gue biarpun di kampung. Oke. Gue manusia. Oke. Gue punya hati. Ya. Gue punya nurani. Orang lain aja gue bantu. Masa kita dalam segi pelayanan kita pakai plastik kan nggak mungkin. Ya. Ya gitu kan, Dan. Tapi tadi katanya konsepnya emang begitu. Plastik resek. Ada 2 macam. Oke. Yang putih sama yang merah. Iya. Yang putih harusnya mereka kan nanya dulu di situ di dapur. Kan gue udah bilang kalau mau bungkus Pok, Cing, ambil aja di plastik di dalam. Tanya sama yang pelayanin di dalam, gitu kan? Nah mereka kan nggak nanya lagi, minta plastik doang, Oke. main tuang-tuang aja. Harusnya begini, kalau misalnya nggak ngerti, ya udah minta dituangin sama yang pelayannya di dalam itu. Oke. Jadi kan standar bungkusnya itu kan, misalnya kita mau bungkus, nanti dibungkusin sama pelayannya. Ya itu gitu. kalau misalnya dibungkusnya itu udah habis. Iya. Lo yang makan nggak habis nih. Nggak habis. Lo makan nggak habis, bungkus sendiri. Emang benar. Konsepnya bungkus Konsepnya sendiri ya. begitu, Oke. kalau nggak habis. Oke. Bungkusan plastiknya ada yang merah, ada yang putih. Ada yang putih. Bedanya apa?
Yang putih buat masukin lauk, yang merah buat bungkusin yang plastik lauk yang udah dimasukin lauknya, masukin ke plastik merah yang udah dibungkus pakai plastik putih. Oke. Gitu. Nah, biasanya itu dibungkus sendiri oleh orang yang sudah makan. Iya, kalau nggak kalau habis. dia kalau kecuali take away. Ya, Kita oke, yang paham, bungkus. paham. Berarti ini konsep ya. Konsep. Nah, kita setuju sama-sama konsep. Terus Nyak ngerasa nggak terimanya di bagian plastiknya di mana? Di saat viral, Iya. gua nggak tahu. Mm-mm. Di saat Ajuju juga datang ke warung juga gua nggak tahu. Oke, berarti yang aku tangkep, Nyak tuh ngerasa sebelum lu posting, lu tanya gua dulu. Kira-kira Maksudnya mau- begitu. Oke. Yang udah juga kan semuanya di review nih sama Iya. Oma Farida Nurhan, Iya. terus sama siapa? Di Aisyah TV juga. Iya, iya. Terus sama siapa lagi? Pelik juga. Iya. Koko Kuliner. Heeh. Mereka nanya dulu, "Nyak, ini kalau gua masukin boleh nggak?" Boleh. Oke. Jadi kan gua nggak tahu kalau aturan orang anak-anak sekarang kan beda. Iya. Sanang, selonong. Iya. Ini kan ini, selonong aja nih. Oke. Rumahnya. Iya. Ntar gue laporan deh. Sayang. Aku nangkep nih Nyak. Ya, maksudnya Nyak ini kan akhirnya adalah ketika kamu posting ini tanpa sepengetahuan saya, ini bisa memperburuk rumah makan saya dan orang-orang yang saya sayangi ini bisa kehilangan kerjaan, itu kan keresahanmu kan? Iya, karena gue resah. Iya. Karena gue takut. Takut. Mereka ya. lagi bahagia nih di warung gua. Iya. Dengan konsep yang apa adanya, ini bukan restoran ya, sekali Iya. lagi warung makan. Oke. Tapi kalau kemudian orang membayar, dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari pelayanan, kemudian dari kualitas makanan, sah nggak menurutnya? Sah. Kalau mereka bilang, "Nyak, tambahin lagi nih ini Iya, ya." misalnya. Cuman kita ngomongnya dulu di dekat kita. Nyak, sini gua mau ngomong sama lu. Iya. Ini, sini lo. Ayam lu nih keras. Ya. Besok lumpukin lagi nih, lu kasih prestok ya, lu apain? Nah, gua masuk akal. Iya, iya. Jangan asal posting. Iya, yang nggak terima adalah posting. Posting, gue takutnya gini loh. Bener, bagi gua sendiri, gua dijatuhin orang sering. Ya. Ya, di usaha gua tuh yang dari tahun 98 sering banget dijatuhin orang. Gua diadain kecoa di dalam kecap gua. Ya, orang jahat Cuman lah. nggak diposting. Mm-mm. Nggak diposting di sosial media, kan? Oke lah, gua nerima. Gue bilang, "Ibu makan, tadi kan saya yang masak, yang bikin Bu. Tapi ini ada kecoanya 2. Gue terima karena nggak diposting. Nah, di situ kan udah rame, udah berjejer. Nah, nih otak gua nih sampai gua udah sepuh ya, bahasa kan lagi rame sepuh ya. Nih gua udah sepuh nih. Otak gua udah blank. Lu pada apa sih sama gua? Di pikiran gua nih, lu harusnya ngomong ke gue gitu. Kalau emang lu kurang pelayanan kurang dan gua kaget di situ. Oke. Nah, lu kasih tahu nih mau lu apa ke Nyak. Mbak, panggil Mbak aja deh. Iya. Minum. Iya, minum. Minum. Pakai oleng. Iya, pakai oleng. Ini enak nih. Saya pertama kali ketemu Bapak ya. Saya suka deh sama Bapak. Di mana? Enggak, sekarang ini baru ketemu. Oh, iya, iya. Suka saya. Karena menurut saya orangnya apa adanya. Apa adanya? Apa adanya. Sebenarnya kita mirip. Saya juga orangnya apa adanya. Iya. Jadi waktu kita nge-review, itu kita nggak punya niatan untuk jelekin. Bukan. Terus? Dan nggak punya niatan juga untuk menjatuhkan. Karena saya nggak kenal sama Baba. Saya cuma taunya, oh ini viral nih kemarin. Iya. Nggak tahu deh, bener apa enggak. Ada teman kita yang kontak, minta ketemuan. Saya bilang, ayo boleh ketemuan. Itu 1 hari sebelumnya. Malamnya nggak ada kabar. Saya juga belum punya niatan buat review. Besokannya, saya dari arah Banjarwijaya ke arah Jakarta itu ngelewatin. Ini viral nih kemarin nih. Bilang sama Rosa, yuk mampir yuk. Gitu. Oke. Pas lagi di sana, kita melihat bahwa banyak sekali improvement. Artinya adalah setelah Juju datang itu sudah tidak lagi bau, sudah tidak lagi kotor. Iya. Simple, Pak. Saya maunya UMKM itu bisa bangkit setelah post pandemi. Oke. Jadi si Code Blue ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan orang-orang yang sedang usaha, apalagi UMKM. Oke. Si Code Blue ini tujuannya adalah secara unanimous, artinya orangnya nggak kelihatan siapa ya, jadi lebih fair gitu. Itu untuk mengkritik supaya mereka itu bisa lebih naik. Oke. Di saat yang bersamaan, kan kalau dikritik dia itu kan ada yang nonton ya. Oke. Ya ada yang FVP, ada yang enggak. Kalau yang viral, tempatnya lebih rame, Pak. Saat rame, itu harus improve, harus lebih baik. Waktu lebih baik, itu customer-nya 2 kali lipat. Jadi kita bukan menjatuhkan, Iya, oke. mau memperbaiki. Jadi saya ketemu Baba ini pertama kali, dan saya juga merasa nggak enak jadinya. Emang kenapa? Abis kemarin kan kesannya kayak kita musuh.
Iya. Padahal bukan. Aduh. Saya bilang sama Denny juga. Saya bukan orang yang suka pura-pura. Baba juga bukan orang yang suka pura-pura. Kalau ngomong Blak-blakan. ceblak, ya kan blak-blakan. Saya itu suka sama gayanya Baba. Karena suka, karena ngefans, saya lagi pikir, wah, saya review deh, gitu. Buktinya, Baba itu memberikan berkat ke banyak orang, nggak bakal jatuh usahanya. Orang itu tidak bisa merebut rezeki orang lain. Hanya bisa membakar rezeki diri sendiri. Saya baru bilang sama Denny tadi. Jadi Bapak itu memberikan berkat bukan hanya untuk tempat Bapak sendiri sekarang makin rame, ke banyak orang makin viral, Bah. Ya nggak sih? Jadi saya terima kasih sama Bapak justru. Jadi ini kalau ini bukan pura-pura ya. Saya nggak suka pura-pura. Itulah sebabnya saya nggak mau tampil di muka umum. Oke, siap. Makanan gimana? Bah, terus terang, makanan. Kalau 65.000, saya nggak terima, Bah. Kita kan cablak banget nih ya. Iya. Betawi kita lah intinya. Gue lahir juga di Jakarta. Ini enak nih, gue suka nih. Customer sama pemilik. Iya, Cakep. karena kan konsumen. Gue bayar pakai duit loh. Gue juga kerja buat dapetin duit 65.000 ini. Gue makan di tempat lo, 65.000 lo kasih gue ini. Menurut gue harusnya lebih baik. Siap. Dan menurut gue sampai kita diskusi panjang lebar loh. Mungkin gara-gara babanya nggak ada nih. Jadi yang masak bukan dia nih ya. Iya. Waktu itu kamu ngomong gitu ya? Iya, emang begitu sering kebanyakan. Ya. Takutnya rasanya kan jadi Berubah. Nah, kedua, kalau misalkan sistem dalam penjualan dan pembelian, menurut saya ya harus sangat diperbaiki. Oke. Jangan sampai customer datang, dia pesan A, dapatnya B, nama rusak. Iya. Ya, karena terjadi di kita, semua orang udah tahu lah ya, nasi. Tapi anak bapak udah kontak. Ini kesalahan ya, mama saya terlalu capek. Oh ya, oke, kita ngerti. Jumlah hitung. Ya, mestinya 303 jadi 315. 12.000 nggak ngefek, Bah. Tapi sampai keluar itu sistem harus diperbaiki, Bah. Oke, siap. Ya kan? Kedua, saya itu gara-gara ini ya malah ketagihan nonton. Nonton yang sama Ucok Baba, nonton yang sama Ken Grade. Wah, jadi nonton. Iya. Iya, jadi nonton. Jadi fan lu. Jadi fan, jadi nonton. Iya. Sebagai seniman ya. Seniman. seniman. Tapi kan kita mau bahas sebagai pengusaha makanannya. Nah, saya bisa bantu. Jadi kalau misalkan untuk pengusaha makanan nih, karena kita punya sedikit ilmu, kita sharing aja. Oke. Contohnya gini, tadi kan konsep, kita nggak tahu, saya kaget. Kalau bungkus kok pakai kresek itu konsep, lo itu jadi branding, topik viral loh, ya, Iya. dan jadi branding. Jadi itu bukan suatu hal yang perlu Memalukan. Malukan enggak. Bukan. Kalau memang konsepnya seperti itu, Tahu kan ada rumah makan yang karyawannya marah-marahin iya, orang? dilempar-lempar Tahu. menunya. Oke, itu Konsep ya. dia. Iya. Konsep. Tapi dia udah kasih tahu di awal. Jangan baper. Iya, Iya. Ini konsep saya. Iya. Kalau mau makan di sini, ya sebagai tuan rumah, ya begini. iya. Oke kok. Jadi kalau misalkan plastik kresek merah itu bisa viral begini, itu bukan sembarangan. Itu karena memang dari babanya sendiri itu punya karakter yang orang suka nonton. Sehingga orang viral waktu Juju review. Iya. Kalau babanya sendiri nggak terkenal, nggak viral, nggak FYP di tempat orang, Juju review, nggak akan viral dia. Oke. Besok hilang dia. Iya. Nah, ini saya kasih masukan lagi nih, Mbak. Untuk masalah ini kan lagi rame dan kita kan jadinya jadi nggak enak, jadi kayak orang jahat gitu ya. Tai udang nih. Ya, tai udang. Ya ada apa dengan tai udang? Ada apa sih? Sebenarnya kita dari kecil juga sering makan tai udang. Iya, gua juga makan. Iya, sering. Udang ini gua makan. Iya. Apalagi kalau lapar. Iya. Nah, kalau ada orang ngomongin ini tai udang gimana, langsung kontak orangnya. Abis itu diskusi aja sama orangnya. Ini tai udang menurut lo nggak oke ya? Iya, soalnya kenapa? Nih ya, kalau Bapak nanya sama saya, kenapa nggak oke? Saya kasih tahu, Bah. Harganya 65.000, Bah. 75, Bah. Mix oseng. 65. Oseng mix. Oseng mix 75. 75 ya. 75. Ayamnya 2, Iya. ayamnya 5, cumi 5. Bisa bilang nggak enak nggak? Sausnya kan saya bilang di YouTube, sausnya enak ini. Sausnya enak dia bilang. Pakai paprika, pakai bawang, pakai cabai, pakai jahe, pakai lengkuas, pakai kemiri, ini lengkap, ini susah masaknya. Kenapa bisa sampai dijatuhkan gara-gara ayamnya keras, abis itu si cuminya nggak fresh, abis itu si udangnya begitu. Ini kesalahan manajemen. Oke. Jadi menurut saya itu bisa diperbaiki. Oke. Lalu di live, ya setelah kita review paginya, sorenya kita live. Tahu nggak di live itu mungkin Bapak nggak nonton. Saya bilang, Pusing gua nonton lagi udah. pusing ya? Pusing. Di live itu Rosa yang live, saya ngomong di samping. Solusinya apa buat Bapak? Solusinya adalah itu orang-orang kaya di sana coba invest ke Bapak. Bikinin restoran yang besar, dengan parkiran yang besar, dengan manajemen kontrol yang bagus, good corporate governance. Sehingga Bapak ini yang sudah punya brand begitu besar, ditopang dengan manajemen restoran yang baik. Oke, siap. Bikin franchise ratusan. Selesai kaya, tinggal fokus ke lenong. Kepikiran nggak? Iya, kepikiran nggak? Ya sebenarnya sih
terlalu berat ya buat gue. Enggak pernah. Apanya yang berat? Apa yang berat? Karena Apa gue yang nggak berat? gue nggak mau nyusahin orang dari dulu. Loh, dia cari cuan. Nggak mau. Dari banyak udah dulu. Gue nggak mau nyusahin orang. Jadi Nya maunya restorannya begitu aja. Pengen sih nanti, cuman gue lagi pikirin dulu kan. Gue emang di hidup gue tuh gue nggak mau tergantung sama orang lain. Iya. Kenapa gue keras kayak itu? Karena gue udah pernah ngalamin. Yang namanya kita setiap usaha dibantu sama orang pasti ada ungkit-ungkitannya di belakang. Iya, jadi masalah. Itu menurut gue yang masih awam. Nggak enaknya di belakang banyak. Tapi ya. memang benar. Memang ada benar. juga. Ya, itu prinsip hidup gue ya. Iya. Hidup gue keras. Iya. Karena emang gue dari muda emang udah ngorek-ngorek duit sendiri. Gue ngurusin adik gue, ngurusin anak-anak yatim emang dari kecil. Iya, Nya. Itu udah gue pelajarin. Jadi istilah kata ada orang yang pengen, coba kita bikin branding bareng-bareng, nggak mau. Tapi udah pernah ada yang ngajak. Banyak banget. Tapi tetap Gua masih dengan tolak, prinsip itu ya. Gua tolak karena prinsip hidup gue adalah, oke, gue sederhana apa adanya yang gue punya. Bungkusan yang gue punya bukan plastik merah doang, tapi plastik putih juga ada. Iya. Itu ya. Kalau untuk bungkus nasi gue ada bisa. Dan Iya. itu gue konsepnya gue bilang tadi sama lu kan. Kalau nggak habis, bungkus sendiri. Tapi kalau take away, gue bungkusin. Iya. Gue ratuin, gue rajain lu. Iya. Tapi Iya. kalau lu bekas makan lu sendiri, yang nggak habis, ambil plastik, lu bungkus sendiri. Oke. Konsep gua. Oke. Tapi kalau untuk ngelebarin sayap, insya Allah, gua dengan gua sendiri. Oke. Gue boleh ngomong sedikit nggak? Saya sangat mengerti karena banyak sekali seniman, bisnismen juga tidak mau kerjasama karena tidak mau aja gitu. Karena ya Males di ribut-ribut ya? Di luar dari ribut-ribut, takut-takut dan segala macam, memang nggak mau aja. Saya maunya ya saya kerja sendiri pelan-pelan, habis itu bisa maju. Ini kan sekarang zaman udah modern ya, Bah. Iya. Itu bisa dibantu sedikit. Nanti saya bantu cuma-cuma. Bagaimana caranya untuk kontrol itu barang supaya bisa fresh terus. Oke. Kayak gitu. Karena gini, Bah. Nggak ada lah yang orang yang mau beli 75.000 itu ayam. Saya nggak bisa kunyah, Bah. Itu keterlaluan. garing, Bah. goreng. Tuh, kita tanya balik deh ke Nya. Nya, lu ngeluarin 75.000 nih. Lu belilah ayam masakan. Terus pas lu makan keras. Lu ridho nggak, Nya? Ya gua bilang gua orang ikhlasan. Iya, ikhlasan. Tapi maksudnya 75.000 di mana lu bisa beli ayam yang lebih enak, yang lebih empuk, tapi tidak kemakan branding. Oke. Ini semuanya kan ada apa namanya? Ada jalan keluarnya. Betul. Nih. Ya. Sekarang yang gue pikirin adalah bagaimana caranya gue memajukan. Kalau ke situ lu terlalu jauh ya. Kalau ke situ lu terlalu jauh buat gue mikir sekarang. Ya kan? Dan semua ini yang gue terima kasih kepada Kada Blue, Ajuju. William, Bah, udah ketahuan nama gua, Bah. Iya udah, William. Nah itu semua gue pikirin sebenarnya. Di rumah gue pikirin, gue sholat, gue pikirin, gue terus aja selawatan. Gue minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Iya. Apa namanya? Kembalikan orang-orang yang udah salah paham. Nanti kita biar supaya jadi saudara. Iya. Ini dijawab kan? Ya. Udah dijawab sama Allah. Betul. Gue bilang, apakah gue harus jadi orang yang tua lebih? Gue yang tua harus minta maaf. Gue minta maaf karena gue yang salah. Ada orang yang gak suka atau orang yang suka sama gue. Itu gue harus terima. Dari dulu gue udah ungkapin seperti itu. Gak mesti orang harus sayang sama kita, suka sama kita. Begitupun juga makanan. Semurah-murah apapun makanan yang lu jual. Kalau orang gak suka sama lu gak bakal dibeli. Ya. Tapi semahal-mahalnya orang melihat masakan lu jual dengan harga mahal. Tapi orang suka sama lu. Iya. Sayang sama lu, cinta sama masakan lu. Dibeli sampai kapanpun. Iya. Karena dia suka sama lu. Dia bukan ngelihat makanan, tapi dia lihat sukanya lu, pengorbanannya lu, sayangnya lu sama orang lain. Kenapa gue percaya itu? Kan gue bilang, ridho Allah itu ridhonya. Kita yang gimana cara jalanin usaha kita. Tapi Nya, maaf gue potong dikit ya. Nya, lu kalau jual makanan, lu kepengen nggak sih orang yang makan tuh senang hatinya, senang perutnya? Alhamdulillah pada senang, ada yang senang, ada yang enggak. Kalau misalnya kita kan berusaha untuk mencapai satu standar yang baik aja dulunya ya. Maksudnya kita bikin telur nggak usah harus telurnya enak banget, tapi minimal enak, bahannya bagus gitu kan ya, segar dan lain-lain. Paling nggak kan itu udah cukup standarnya di situnya ya. Nya pernah kepikiran nggak untuk hal seperti itu aja? Setiap ada setiap ada kritikan di DM-an, ya ini. Gue pakai ilmu beliau, tapi gue secara diam-diam. Iya. Gue nggak harus nunjukin. Gue pakai sedikit-sedikit. Begitu pun juga Kode Blue kemarin waktu review. Oh iya oke. Kita semua kita bilangin ke anak buah kita yang bersih. Iya. Kalau mau apa-apa harus press. Iya. Udah, gue udah cerita semuanya ke anak buah gue. Itu juga masukan buat Wah, gue. luar biasa. Iya. Luar biasa. Kenapa gue nggak keluar-keluar semenjak banting plastik doang di saat keluar-keluar itu? Karena gue lagi emosi ditanya. Iya.
Ya nanya yang Mungkin salah. saat itu lagi yang nanya emosi yang ya. salah kali ya. Lagi Nya. emosi saat itu. Gue nggak mesti orang yang gue salahin, diri gue yang gue salahin. iya. Gue nggak pernah jadi Kondisinya orang salah. Kondisi gue lagi salah, lu tanya. Iya, iya. Sama halnya bini lu lagi beranak, lu mau ngajakin ke wisata. Ada Nggak nyambung lah, Pak. nggak nyambung. Jangan kemana-mana, nanti semua jadi Iya. salahnya ya. Karena gini nih, kalau kita lihat ya sederhana aja Nya. Iya. Maksudnya Nya nih Nya orang baik. Saya dengar juga lah bagaimana Nya berusaha. Amin. Tapi kita harus pisahkan antara individunya dengan apa yang dijual. Karena ini kan Oke. bisnis. Di mana bisnis itu ada sesuatu yang kita beli, yang mana kita mengeluarkan uang. Kalau dihitung-hitung, wah saya capek nih Nya, bangun ini usaha. Yang kerja cari uang juga capek. Iya. Jadi kita jangan adu nasib di sini. Oke, Oke. Di situ Bang Denny ngomong begitu. Iya. Saya udah nerapin nih kepada anak buah saya nih. Mm-mm. Lu jangan semena-mena ngelayanin orang makan. Iya. Nah, iya. Itu gue udah konsepin. Iya. Orang makan kalau bisa lu lebihin. Iya. Misalnya udang 10 biji lu tambahin 2. Iya. Orang gua begitu orangnya. Iya. Kalau ada gua aja setiap hari tuh pasti gua pantau. Kalau masalah itu Iya, kita tidak pertanyakannya. Iya. Tapi kan secara manajemen ada aja namanya yang di bagian yang kerja kurang bagus segala macam. Dimana kan kita sebagai owner kita kan harus jaga itu ya Nya ya. Oke. Oke, saya ngerti kalau Nya akhirnya tersinggung kemudian itu diangkat di sosmed tanpa izinnya, tahu-tahu akhirnya jadi jelek buat Nya. Iya. Itu wajarnya, wajar kok. Sehari gua lagi marah. Iya. Lah orang gua ditanyain bagaimana Iya. modelnya. Ya. Iya. Lah bongkreng juga sih jadi orang lu pada. Mm-mm. Jadi kompor banget. Iya, cuman di sini kita mau pertemukan supaya Nya ini jangan salah sangka ya. Maksudnya saya dengar tadi ceritanya, bukan tujuannya untuk membuatnya nggak bisa punya usaha. Saya yakin ini orang nggak punya hati untuk ngelakuin itu. Iya. Kalau menurutnya sekarang tujuannya sebenarnya kemana sih Nya arahnya? Gue ini sekarang. Ya gue emang pikiran gue jadul banget sih ya. Pikiran jadul beda sih ya sama pikiran. Nggak apa-apa. Iya, nggak usah ya. Kita juga hidup dari pikiran jadul. Ya, sama halnya kita punya orang tua nih ya. Gue Iya. pribadi punya orang tua. Iya. Lu pagi-pagi besok lu ngoret rumput. Mm-mm. Baba gua tuh nggak tahu yang namanya gua lagi meriang. Iya. Disuruh ngoret rumput, yang ada gua mati di kebun. Iya. Ya kan? Iya. Orang tua tuh begitu. Iya. Paham lu? Iya, saya juga ngalamin. Dia lu lagi meriang. Iya, iya. Baba lu suruh ngoret. Iya. Dan lu ngoret noh. Iya. Depan rumah besok lu Korek. kagak tahu. Iya. Korek. Lu mau nggak mau lu lagi sakit juga ngoret. Betulnya. Kalau lu kagak dilemparin panci lu kayaknya kopsa. Iya. Ya kan? Iya, iya. Itulah orang tua. Iya. Tapi harus lu maklumin. Kenapa gua bilang orang tua butuh anak muda. Anak muda juga butuh orang tua. Tapi anak muda merluin orang tua itu harus ada adabnya. Oke. Kalau orang tua datang ke rumah anak muda juga nggak pakai adab juga nggak apa-apa. Ya. Jangan selanang selonong, istilah kata bahasa Betawi gitu kan ya. Iya. Tapi kalau anak muda, assalamualaikum cing, waalaikumsalam, sehat badan. Iya, Ya, sehat. besok datang ke rumah kita mau nyunatin. Iya. Wajar. Itu kan ya. Iya. Tapi kalau orang tua, jadi hem aja pada takut anak muda. Iya. Begitu Iya. kan? Paham. Intinya. Iya. Tapi gua nggak ke situ larinya. Mm-mm. Tetap anak muda gua rangkul. Buktinya emang gua hati gua pualam. Hati gua lemah. Gua lemah begini dan Mm-mm. orang gua lemah. Mm-mm. Gua tuh orang nggak bisa ngeliat orang susah. Iya. Tapi saya salut loh, Nya. Nya tadi kan bilang mau ke sini 30 menit. Saya tahu itu lebih dari 30 menit, tapi Nya datang ke sini. Itu Iya. artinya Betul. you orang jiwa besar, you mau selesaikan. Betul. Hebat. Nya tuh harus bangga sama diri sendiri. Cuman sebenarnya yang kita pengen tahu, Nya nyampe nggak sih pesennya? Bukan tujuan untuk menjatuhkan. Nyampe. Ah, Pesannya nyampe. Nyampe. Seburuk apapun orang menilai gua untuk kemajuan usaha gua terima. Hmm. Kenapa gua terima? Karena ikhlasnya gua itu ada di hati gua. Mm-mm. Bukan harus gua ungkapin. Iya. Nah, orang melihatnya gua di saat gua lagi marahnya doang. Mm-mm. Orang bilangnya gua nggak nerima kritikan. Bukan itu maksudnya. Tolong please besok-besok kalau lu nanya sama orang, tolong orangnya udah adem dulu. Jangan orang lagi panas lu tanyain. Yang ada juga apa gua pala jebelah. Sama bisa juga gini loh Nya. Kalau kita mau Mana? nyalain kita bisa nyalain semua orang. Tapi sama juga halnya kalau saya balikan seperti ini. Tolong Lu besok racunin apa kagak? Enggak bercanda. Kasihan sama gue ya. Iya. Anak gue banyak. Iya. Ya, sama juga gini. Kalau kita mau bilang, besok-besok jangan nanya gue pada saat gue sedang emosi. Bisa juga kita balikin. Besok-besok jangan ngomong pada saat emosi. Jadi kalau, Bisa juga kalau kan? lagi Nah, emosi itu jangan bisa juga kan? dulu. Iya, gue lagi Ya. ngomong. Ngerti kan ya? Paham. Jadi kan hidup itu kan dua arahnya. Sebenarnya kalau kita tunjuk-tunjukkan, ribut kita semuanya. Iya, betul. Ya, sekarang kan kita mau nyari baiknya nih, Nya, ya kan? Ya iyalah, kita mau ngapain lagi emang orang di Indonesia kudu pada akur. Iya. Itu apa yang dijatuh? Aku tuh- pada akur. Aku kudu tuh akur. hari ini datang ke tempatnya Denny Sumargo itu kaget. Kaget kenapa? Saya ini bukan entertainer. Iya. Saya tidak mau dikenal dan ya pokoknya saya tidak suka lah ya. Iya. Nah, datang ke sini saya juga kaget. Denny Sumargo orangnya begini. Bukan cuma mau bantu, tapi dia mau menyelesaikan masalah kita. Iya. Lalu
Ketemu juga Bapak Kopsa ini yang di otak saya kan saya bikin sendiri kemarin asumsinya. Iya. Orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Kita nggak tahu kan? Kita baru ketemu ya. Nggak tahu ya? Nggak taunya ini orang apa adanya. Iya. Orang polos. Ini kan yang tadi ngomongin sama Bapak itu kan norma sebenarnya. Beliau bicara norma masyarakat, norma kekeluargaan, norma orang tua. Moralitas itu harus ngerti untuk mengerti norma. Kita mungkin ini udah salah di sini karena kita tidak bicara norma lagi. Ya tata caranya sudah berbeda. Ini saya di sini kan jadi nggak enak, saya minta maaf. Ya kan? Kan katanya Maafin. lu izin dong. Kemarin Bapak kalau minta mau- maaf, udah minta maaf kan Bapak? Bapak udah maafin kan semuanya? Iya. Sama Kalau Bapak sendiri sebenarnya orangnya sangat polos sekali. Kenapa saya bilang saya salah, saya minta maaf? Karena ternyata yang dibicarakan di sini adalah boleh lu review tapi gue kaget gitu. Kenapa lu tiba-tiba upload terus jelek lagi? Ya kan? Nah, dari sini saya nggak enak hati. Normanya nggak nyampe. Iya. Jadi saya ini masih harus belajar. Tapi itu udah termasuk luar biasa. Kritikan yang sangat harus pahit, sepahit-pahitnya gue terima baru itu. Karena apa? Iya. Karena itu udah di-explore ke seluruh orang dan sampai jutaan. Yang nonton tuh Betul, jutaan, jutaan, Nos. jutaan. Dan Iya. itu juga gue buat gue buat semangat gue lagi. Iya. Gue harus lebih baik lagi, gue harus lebih Betul. baik. Dan gue nggak usah ungkapin ke lu pada, Betul. karena yang punya duit gue, Betul. yang gaji karyawannya gue, Betul. yang mikirin dapurnya gue, yang belanja gue setiap hari belanja loh. Betul, betul. Bawa karung Den gue. Betul. Iya. Gue lagi berangkat mau acara aja Den. Gue pagi-pagi udah pergi ke pasar. Jam 5 subuh gue habis sholat subuh gue berangkat. Gue taruh di warung, udah gue selesain semuanya, baru gue pergi acara. Ya, Kenapa? kalau urusan hatinya, gue percaya hati lu baik. Kalau urusan lu pengen hati lu dilihat, gue percaya Tuhan lihat itu. Tapi kita juga harus bedakan ini sosial media di Oke, mana paham. di mana segala sesuatu tuh bicara tentang perspektifnya. Oke, ya. paham, gua Gue paham nggak itu. mau kalian berdua akhirnya berakhir jadi arang. You punya usaha, you punya orang-orang yang you tanggung. Iya. Begitu juga dengan Kode Blue. Dia juga punya usaha, dia punya ini. Tapi sama-sama punya tujuan yang baik. Adalah bagaimana caranya meningkatkan UMKM. Oke. Dari makanan, dari orang-orang kayaknya yang punya bisnis restoran. Saling membutuhkan nih dua belah pihak. Tapi kan perspektif kita ini bisa salah. Yang satu, kalau lo review izin gua dong. Yang satu, kalau lo review naikin yang bagus aja dong. Bisa, ada orang kayak gitu. Ada. Jadi ada macam-macam. Makanya kan kita harus ketemu nih titik tengahnya. Gue setuju nih adab. Gue setuju. Tapi gue juga setuju kata si Kode Blue. Kalau gue udah beli, ya gue punya hak atas makanan itu. Boleh nggak kita sama-sama setuju? Boleh. Haknya dipakai, adabnya juga dibawa. Jadi kita ketemu di tengah. Maksud gue gini loh, ini kan masalah sederhana ya. Untuk urusan makanan di mana kita bisa perbaiki. Bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, ngerti kan ya? Nggak perlu ribut gitu. Ya sebenarnya bukannya gue yang ribut ya awalnya mah ya. Iya. Sebenarnya. Iya. Cuman emang gue lagi dibilang apa sih ya kalau bahasa mah ya. Gue lagi pas di-upload itu Iya. emang gue marah-marah di-upload kan sama orang. Jadi lu diserang ya? Diserang. Iya. Jadi di situ gua emang bener sih, plus ya. Ada yang DM gua, ada yang pokoknya gua tuh nggak pernah diinjek-injek kayak gini nih DM-an nih sampai banyak. Ini banget. paling parah. Ini paling parah, fatal banget ini. Betul, Sampai minta gua maaf aja- lagi, minta maaf lagi. Nggak apa-apa, biarin gua cerita sama lu sejujurnya. Aduh, orang tua. Satu hari gua nggak keluar rumah. Stres Gua juga lihat ya? HP stres. Gua pikirin apa? Bukan usaha gua yang gua pikirin. Nanti adik gua makan pakai apa? Iya, kalau kenapa-napa. Gue ya. tuh orang tua, pikiran gue tua. Nggak kayak lu anak muda. Boleh lu bilang begini-begini baperan. Terserah lu mau bilang gue baperan. Tapi gue di sini gue mau menunjukkan bahwa gue pengen jangan sampai usaha gue hancur. Iya. Itu gue udah segitu lari gue. Iya, iya. Tapi gue bangkit lagi, gue habis sholat. Terus gue selawatan, gue wiridan. Gue minta sama Allah, tunjukin usaha gue biar maju lagi. Sejelek apapun orang review gue terima. Tapi jangan dikurangin rezeki saya ya Allah. Iya, iya. Gue bilang begitu sama Allah. Kenapa rezeki gue nggak mau dikurangin? Karena gue nggak mau susah. Susah itu pahit. Jatuh itu pahit. Gue udah 10 kali jatuh, Den. Kenapa gue pertahan? Kenapa gue emosi? Kenapa gue marah itu? Gue nggak mau susah kayak dulu. Ya, bisa dimengertinya. Udah itu oke lah untuk hati. Kalau untuk sekarang yang Kadal Blue, Juju yang udah terlanjur diviralin, gue terima. Di saat gue nerima, gue pusing lagi ada DM-an, gue pusing lagi ada DM-an. Bukannya gue pusing sama dia, pusing sama DM-an. Anceman, gue nggak nyaman dong. Iya, iya. Gue pengen tenang loh hidup. Iya, Gue udah capek loh. Jangan lu giniin gue orang tua. Istilah kata, nggak apa-apa lu bilang gue sepuh. Apa dibilang? Anjing bangsa. Ya. Otak lu di mana?
makanan begitu lu kasih lu pembohong lu. Gua terima teman-teman. Di saat membaca satu hari dari jam 2 sih malam gua sampai subuh itu gua bacain DM-an terus. Gila, ini gua dibanting HP-nya bini gua, hancur HP gua. Gua bilang tidur lu. Sama istri gua digituin, tidur. Gua bilang sama bini gua, Tarik nafas dulu, jangan emosi. Tarik nafas. enggak, daripada usaha gua hancur, adek gua nggak makan, mendingan lu matiin gua. Gua bilang, lanjutin gua matiin, semuanya matiin. Begitu napein, demi Allah gua kayak gituin. Udah sholat kata bini gua, sholat, wudhu, jangan HP aja, udah dibanting sama bini gua, HP gua beli baru nih. Celengan gua tebok kemarin, gua nggak pernah nyalengin dia di bank, gua celengin di, gua karetin duit gua. Gua orang jadul banget deh, Den. Pahamnya. Terus udah gitu gua sholat wudhu, jatuh Den. Wah, untung bukan kepala gua yang kena. Jatuh, Bah? Jatuh, gua kepleset. Aduh. Satu hari gua di rumah sakit. Kenapanya? Pantat gua. Aduh, nggak apa-apa tapi kan? Nggak apa-apa. Aduh, bahaya. Itu gua nggak apa-apa. Kan gua bilang gua jatuh. Emang gua di DM-nya lu nggak, gua jatuh. Dia datang. Begitu lagi jatuh, dia datang. Itu lagi viral sama Juju, bukan sama dia. Rosa kali yang ke, iya. Ya Rosa yang ke Hampir. warung Baba. Ya. Iya. Itu Abah lagi di rumah sakit. Oh, itu lagi sakit. Oh, Bukan di rumah sakit sih, di dukun aja. Iya. Dukun urut. Iya. Lagi urut. Diurut. Tapi Tambah kena ya, lagi. tapi cuma tapi gua kena mental. Emang gua kena mental satu hari itu. Sakit. Rosa masuk. Kena Ada lagi nih kode blue, Iya. katanya Bang, ini kode blue parah banget di reviewnya. Iya. Gue telan, gue telanjur udah pahit, gue telan lagi. Ngedrop lagi. Iya. Lebih parah lagi DM-annya. Iya. Bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Orang lain belum tentu kuat, kayak gua. Nggak semuanya orang dihujat tuh kuat. Lu juga manusia, gue juga manusia. Ada titik di mana lu marah, ada titik di mana lu lemah. Ya. Ya. Seperti lu, gue tanya lu, Din, sama? Saya bisa terima itu. Oke, udah. Di situ gua udah renungin dan akhirnya gua udah lupain semuanya. Terus dia eman menghujat, videonya di stick terus ini setiap scroll TikTok gua terus sampai Saya di Nepal aja ada tuh video. Lah, iya. Dia lagi di Nepal kemarin. Iya, gua scroll TikTok gua semua. Gua bilang jangan yang lain kayak, jangan gua terus. Kan kita kayak rasanya gimana kayak. Iya. Mana jelek Kan lagi urusannya gua sama dia sama si Juju. Iya, iya. Gitu kan? Iya. Udah, jangan ditambah-tambahin lagi. Iya, iya. Gua di stick sono, di stick sini. Ya kata gua akhirnya lama-lama kok kuat ya. Kok gua kuat gitu, Iya. saya rasa. Iya. Kok kuat gitu. Iya. Ada apa ini ya Allah? Iya. Gua bilang, Berarti kan sekarang udah sama-sama clear ya. udah. Jadi udah bisa nangkep maksudnya dari kode blue. Juju juga udah kontak ya? Udah, Juju udah, ada anak saya udah kesana, udah ketemuin Juju. Dan dia minta maaf anak saya. Iya. Ke Jujunya juga. Semalam saya ketemu Juju. Juju bilang udah ketemu anaknya. Iya, udah kan udah di post Udah ketemu Baba ya. Udah damai. Iya. Saya juga pengen damai sama Baba. Berarti damai nih ya? Pasti, gue bilang kan mana sama dokter Oki gue bilang, gue cuma belum ketemu dia aja. Iya, belum ketemu. Kalau ada, gue bilang kalau ada kode blue, kalau ada Juju, kita masak-masak bareng, kita makan bareng, kita review bareng bertiga. Iya. Kita makan dah. Muka lu liatin. Iya. Kan bareng-bareng. Iya. Oke. Muka liatin, muka Ros. Menarik. Muka Iya, menarik. Menarik. Oke kalau gitu. Nah, ini Enak. saya punya sedikit masukan. Iya. Ini bisa dihindari segala macam keributan ini dengan kayak begini. Langsung ketemu orang yang bersangkutan. Jadi diem ya. Ya jangan diem, tapi gua nggak Takut ada suka. kompor doang, Iya. gitu kan. Gua nggak suka lu ngomong begitu, ketemuan deh gitu. Kita ngobrol gitu. Karena orang yang bersangkutan itu harus ketemu sama orang yang bersangkutan juga. Oke. Kalau enggak itu ntar jadi kompor yang tidak ada gunanya. Oke. Jadi intinya begini nih, masalahnya Nya sama kode blue kan udah selesai. Udah. Sama Juju juga udah kelar. Cuman kode blue nih ada masalah sama siapa lagi namanya? Iya. Nah, baiknya gimana? Baiknya kita kumpul aja rame-rame di Bang Denny. Apa di mana kita kumpul? Apa di acaranya besok? Kan Nya kan deket sama Oh, kita. ya ada nomornya juga. Saya pernah ngundang ke sini nggak pernah mau datang. Pernah ngundang. Belum mau datang. Belum datang. Berapa kali dia? Iya. Tadi juga kan tempat ketemu Iya. di sana. Dan Masalahnya ini kan udah sampai ke pelaporan polisi. iya, jadi gini. Ya udah oke, itu kalau masalah laporan mah kita nggak jadi tahu ya. Iya. Karena kita juga nggak tahu. Kita masalah hukum juga kita nggak tahu Iya, juga betul. kan ya. Ah, ya udah, sekarang gini aja. Kalau ya mau Rosa maunya bagaimana gitu kan? Jadi kan enak. Jadi kan ada omongan dari Bang Madun gitu. Saya maunya Bang Madun bilang ke si Iya, suruh minta maaf di publik. minta maaf. Iya. Seandainya Bang. Kalau saran saya lebih bagus ketemu dulu.
Nah itu dia Ros. Bagaimana? Harus ketemu juga. Karena gini, kalau di sini minta maaf, ini ya udah, akhirnya kan jatuhnya salah benar ya. Iya. Kan kita mau nyari damai. Kalau gini kan enak ya, Kalau sama-sama damai. Baba kan orangnya udah apa adanya kan tahu. Ya kan kalau misalnya gua salah ya gua salah. Kalau gua misalnya disuruh bikin video ya gua bikin video. Gua kan orangnya Iya. gitu kan. Ini udah sesuai prediksi dari saya lah. Baba itu tidak salah. Baba itu hanya polos, lalu Baba hanya ngikutin apa yang kira-kira disuruh ya udah diikutin. Kasihan. Karena Baba ini di sini sebenarnya kan diperalat banyak orang, Pak. Iya. Ya, jadi Baba itu saya jadi nggak enaknya double gitu. Soalnya kan tadi kan nggak enak gara-gara review jelek nggak minta izin gitu. Sekarang lagi gara-gara urusan pribadi sekarang Baba kayak ikut ya. Kalau nggak Baba enak jadinya. kalau Baba mah begini. Kayak kemarin video rame Ajuju sampai bilang nemuin Ajuju, minta maaf sana cari Ajuju. Bapak udah ngomong loh berkali-kali, dibilang Bapak nggak pernah minta maaf, Bapak udah minta maaf loh, ingat Tuhan. Di video itu di Trans TV, di wawancara, berita expose, semuanya Bapak minta maaf. Maafin gua Ju. Lu datang ke warung gua sini, anggap aja lu anak gua. Kita makan bareng, kita main suap-suapan bareng, masak bareng. Karena lu anak gua. Iya. Masa iya gua harus bagaimana lagi ngomong sama netizen? Apa gua harus mati dulu di depan dia? Enggak. Netizennya yang mati yang ngata-ngatain. Iya, gua harus mati dulu di depannya si Blue? Apa gua mati dulu di depan si Juju? Terus lu bodoh mosting gua begitu? Jangan. Kali lu senang begitu kan? Kita bukan orang yang senang dengan kesulitan orang. Kita juga bukan orang yang dendam dengan Ini bahasa gua di gua bukan gua nggak keluarin, bahasa di hati gua loh. Ya kan maunya bagaimana lu? Akhirnya akhirnya tuh rempuknya gara-gara anak gua yang datangin Juju ke sana. Minta maaf nak sana. Bapak nggak pernah ngajarin kaku. Minta maaf. Jadi turutin. Ya itu benar kok. Kemarin dia juga bilang. Jadi lu gimana? Udah ketemu, udah dengar, Kalau udah gua ikut? udah damai ya dengan Baba udah damai. Semoga Baba juga bisa maklumin lah ya. Karena saya ini kan sebenarnya penikmat makanan. Lalu saya ngomong sesuai dengan makanan yang saya terima. Tidak mau menyakiti yang buat, yang masak ataupun restoran yang bikin, warung yang bikin. Jadi kalau tersinggung, saya juga sangat minta maaf, nggak enak gitu, ya kan? Dan kebetulan kalau yang namanya kebenaran itu tidak terungkap gitu. Contohnya gini, makanan, saya review nih, nggak enak, selesai nggak enak, itu urusan saya. Tapi kalau misalnya makanan ini ada racunnya, terus saya sakit, ripple effect ya, ripple effect. Nyatanya kan saya nggak sakit. Saya cuma nge-review doang kayak makanannya ini yang saya lihat begini. Udah gitu aja, makanannya sebenarnya nggak. Karena gininya, dia juga kan mewakilkan beberapa orang yang mungkin kurang puas karena sudah bayar sekian makanannya ini. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga nya. Ini kan hanya masalah lu suka dengan konsep gue, lu makan, lu berani bayar, lu bayar. Menurut gue itu udahlah. Udah. Cuma kan akhirnya menjadi masalah adalah masalah makanan masuk ke ranah pribadi. Oke nya. Menurut gue itu, menurut saya pribadi ya, menurut gue nggak perlu ke sana. Punten ya, satu masalah akhirnya terlalu banyak yang campur. Kenapa saya pengen kalian ketemu supaya clear. Urusannya sama Kode Blue selesai. Juju juga sudah selesai. Biar jadi fokus, masalah utamanya ada di mana. Karena kalau akhirnya tidak fokus, nanti yang rugi kalian semua. Jadi buat jotrok-jotrokan, jadi akhirnya nggak apa. Jadi takutnya tambah tinggi, tambah rame. Orang yang nggak ngerti mah tahu-tahu main kompor-komporin terus. Kasian. Orang kan pasti ada amarahnya, ada keselnya. Ya udahlah kalau begini gue maunya sih kayak gue, kalau kayak gue sebagai yang tuaan, sepuh dah. Gue yang minta maaf. Ya harusnya yang tua juga harusnya ngerangkul juga. Sama-sama kita pada minta maaf. Nah, pesan saya buat Bapak, emosi jangan ngomong. Kalau lagi emosi udah nggak usah ngomong, diam aja. Karena orang yang nggak ngerti kita, dia akan menilai kita dari yang kita keluarkan. Udah kalau emosi nggak usah ngomong, diam aja. Maksud Baba, kalau emang kitanya pengen diakurin, tadi Bang Denny bilang, ya kita harus ketemuan. Kayak gini ketemuan enak. Betul. Ayo masukin ke media. Biar orang jangan pada salah paham. Gue ini udah akur sama dia. Gue udah akur. Cuman Ajuju juga belum ketemu gue ya. Kalau anak gue udah ketemu Ajuju. Kalau begini kan enak nih. Iya. Hai. Kalau dari Rosa, kamu gimana setelah udah ketemu? Selesai ya? Jadi damai ya? Oke. Ya. Tapi terima kasih banyak. perbaiki ya. Iya, siap. Gak apa-apa. Oke, siap. Aja kok. Baik, kok baik. Kan gue mau begini orangnya. Jangan berpikir yang buruk-buruk. Iya. Rasa juga biar sehat. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke.
Kusutnya masalah itu biasanya karena banyak yang campur. Iya, udah Kita kan paham. nggak pernah tahu. Tapi kalau hati kita mau nyari damai, Tuhan kasih damai. Tapi kalau hati kita mau nyari api, Tuhan kasih api. Jadi pilih sendiri, tanggung resiko sendiri. Ya, yang Oke. terbaik